beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik, keadaan bisa kembali menjadi baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Sun Haji menyatakan ingin ya melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Gus Miftah Maulana menjadi sorotan selesai menghina penjual es teh saat pengajian di Magelang. Presiden Prabowo Subianto pun langsung menegur Gus Miftah yang menjabat sebagai utusan khusus Presiden. Lantas tercatat 7 kontroversi yang telah dilakukan Gus Miftah. Yang pertama, dakwah di diskotik. Berbagai pihak mengkritik keputusan Gus Miftah yang melakukan dakwah di klub malam. Adapun Gus Miftah beralasan dakwah di diskotik lantaran dakwah agama harus menjangkau semua kalangan, termasuk orang-orang yang sedang bersenang-senang di klub malam. Yang kedua, ada hinaan ke sesama pendakwah. Gus Miftah diduga melakukan penghinaan terhadap Ustadz Khalid Basalamah. Peristiwa itu terjadi saat Gus Miftah menggelar pagelaran wayang di rumahnya Yogyakarta pada tahun 2022 silam. Kontroversi itu berujung permintaan maaf dari Gus Miftah. Yang ketiga, ada protes larangan speaker masjid. Publik pun dibuat marah saat Gus Miftah membandingkan larangan penggunaan speaker masjid dengan acara dangdutan. Gus Miftah mengkritisi soal larangan penggunaan speaker masjid untuk tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Yang keempat, ada dakwah di gereja. Gus Miftah juga pernah dikritik lantaran dakwah di gereja pada tahun 2021 silam. Kala itu Gus Miftah berdakwah di GBI Amanat Agung Jakarta Utara. Alih-alih meminta maaf, Gus Miftah berdalih bahwa aksinya adalah orasi. Yang kelima yakni menoyor kepala istri. Tindakan Gus Miftah menoyor kepala istri pada tahun 2024 ini juga membuat publik geram. Namun Gus Miftah berdalih menoyor kepala istri hanyalah sebuah candaan. Yang keenam, ada kontroversi terkait ceramah menyinggung PKS. Gus Miftah juga menciptakan polemik yang dinilai menyinggung PKS melalui ceramahnya. Hal itu terjadi di Lampung tahun 2024. Gus Miftah menyebut PKS sebagai partai yang identik dengan kaum Wahabi. Ia mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap kerjasama antara NU dengan PKS. Yang ketujuh ataupun terakhir dan yang terbaru yakni menghina penjual es teh. Terkait kasus Gus Miftah menghina penjual es teh saat dakwah di Magelang, Gus Miftah pun menyebut pernyataan itu hanya sebuah candaan spontan. Presiden Prabowo Subianto gerak cepat mengirim bantuan ke Sun Haji, penjual es teh yang dihina Gus Miftah. Adapun bantuan itu berupa modal usaha diberikan langsung kepada Sun Haji. Momen pemberian bantuan usaha itu diunggah di Instagram Story Gerindra pada Rabu 4 Desember. Dinarasikan Prabowo mengirim utusan yakni admin Partai Gerindra untuk memberikan bantuan tersebut. Lantas admin Partai Gerindra menelepon utusannya untuk datang ke rumah Sun Haji. Dalam video itu terlihat pria berkemeja putih memberikan sekepok uang tunai yang tak diketahui jumlahnya. Yang menegaskan Presiden Prabowo tidak sepakat dengan kata-kata yang dilontarkan Gus Miftah. Dengan mata berkaca-kaca, Sun Haji mengucapkan terima kasih kepada Prabowo yang telah memberikan bantuan kepadanya. Sun Haji pun mendoakan agar Prabowo diberi keberkahan. Kalau juga admin Gerindra itu Prabowo langsung mau ketemu dan Pak Prabowo buatan sepakat enten kata-kata ini kalau dititipi kali admin Pak Prabowo titipan ini Pak Prabowo sambil modal jenengan kali ini macet saya Pak Prabowo sampun mari modal kalian kaulo piyambak mugi-mugi yatra kalau wau waget berkahan manjapun kaulo lan kula lan mugi-mugi panjenengan Bapak Prabowo sampun dikatakan amin amin mewakili tiga maksud pusat mana sampun
Meskipun apa pilih Alhamdulillah ya, tabayunnya pasti sangat-sangat diterima dengan lapang dada ya. Karena memang sebetulnya yang pengambil kesempatannya adalah orang-orang yang melihat kesempatan ini untuk open donasi ya. Itu Hmm. yang saya perhatikan memang akhir-akhir ini sangat-sangat meresahkan ya. Semenjak perkaranya Agus dan Novi itu, saya pikir semua isu ya kan dari orang yang terpandang atau terkemuka, ada pihak-pihak yang dengan santainya mengambil kesempatan dalam penderitaan orang lain dengan open donasi dan sebagainya. Ya itu yang saya concern daripada siapa namanya Pak Sutaji tadi ya, si Betul. penjual es. Ya sebetulnya beliau itu sangat senang sekali ketemu sama Gus ya, Abah ya, karena memang Abah tuh orangnya asik banget gitu loh, dalam artian familiar, dia helpful, dia membantu UMKM selalu. Saya nggak ngerti yang goreng ini mau arahnya kemana gitu. Benar tidak sih Bang Herdian bahwa Gus Miftah secara langsung ini sudah mendapatkan teguran dari istana atau dalam hari ini adalah Sekretaris Kabinet Mayor Teddy. Ini apakah memang dari Mayor Teddy saja atau ini juga perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto? Bagaimana yang informasi yang didapatkan oleh Bang Herdian? Gini, kalau yang namanya Mayor Teddy itu Abah menyampaikan dengan tegas ya bahwa memang sedemikian adanya, karena memang beliau kan cukup dekat dengan Mayor Teddy juga kan, apalagi dengan Pak Presiden juga cukup dekat. Mungkin teguran itu ya dalam arti kan kita mesti berhati-hati lah, lebih mengedepankan adab, lebih mengedepankan ritme yang ada di permukaan media sosial di Indonesia supaya gejolak ini nggak berdampak ke pemerintahan, kan sedemikian biasanya. Oke, jadi ini teguran yang normal saja agar narasi yang kemudian ada di publik ini meredam ya, Bang Herdian ya, selesai viralnya video yang menyangkut pautkan. Betul, karena kan ini kan tidak separah, ya, ini kan yang jelas nggak separah menyebarkan undangan pakai kop surat kan gitu aja. Saya bertekad untuk mencapai pemerintah yang bersih. Dan ini tidak gampang. Ini sangat sulit. Bahkan saya tahu saya ditertawakan, saya diejek. Tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya tahu saya diancam. Nanti harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka, senapan, meriam, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax. Ada ancaman terhadap ekonomi. Presiden Prabowo Subianto didesak mencopot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden. Desakan itu terjadi seusai Gus Miftah menghina penjual es teh yakni Sun Haji. Terkait hal tersebut, pihak Istana dan DPR buka suara. Dikutip dari tribunnews.com, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Ujang Komarudin buka suara yang menegaskan pencopotan Gus Miftah merupakan hak prerogatif
inisiatif Prabowo sebagai presiden. Selain itu, ia mengatakan jika Gus Miftah memutuskan mundur dari staf sus, maka hal itu merupakan keputusan pribadi. Sementara Wakil Ketua Komisi 1 DPR sekaligus keponakan Prabowo, Budi Satrio Jiwandono buka suara. Ia mengaku pihak DPR akan mengevaluasi posisi Gus Miftah sebagai utusan khusus presiden. Nantinya keputusan evaluasi tersebut akan diserahkan kepada Prabowo. Nyesel atau saya di sana belum sakit dapat, gitu. Saya di sana belum dapat rezeki, mah ada suara kayak gitu di telinga saya terima apa adanya. Sun Haji, penjual es teh yang dihina Gus Miftah, memberikan pengakuan yang menceritakan momen saat dirinya berjualan lalu dihina oleh Gus Miftah hingga video tersebut viral di media sosial. Menurut pengakuannya, ia belum mendapat rezeki kala dihina Gus Miftah. Dikutip dari Tribun Jatim, video pengakuan Sun Haji diunggah akun TikTok @fitgramindo3 yang juga kemudian viral di media sosial. Terlihat Sun Haji menceritakan kembali momen dirinya dihina Gus Miftah sembari mata yang berkaca-kaca. Ia pun mengaku kecewa dengan perkataan Gus Miftah. Pasalnya, pria yang akrab disapa Pak Sun ini mengaku sedang mencari rezeki untuk anak dan istri. Bahkan ia mengaku saat itu belum mendapat rezeki lantaran hanya beberapa cup es teh saja yang terjual. Sehingga Sun Haji mengaku kecewa lantaran mendengar suara yang dinilai hinaan dari Gus Miftah. Pak Sun pun mengaku memaafkan Gus Miftah dan berpesan agar tidak mengulangi perbuatannya. Di unggahan itu dinarasikan tangan Pak Sun sempat patah tulang saat bekerja menjadi tukang kayu. Sejak saat itu Pak Sun memilih berjualan es teh dan tinggal di rumah mertua lantaran ia memiliki 2 orang anak yang masih bersekolah. Saya itu mencari rezeki buat anak istri, malah ada suara kayak gitu ya, kalau buat saya nggak apa-apa, tapi ya kali jangan gitu. Anu ya, kecewa gitu ya. Iya Pak, Nyesel atau saya di sana belum sakit dapat, gitu. saya di sana belum dapat rezeki, mah ada suara kayak gitu di telinga saya terima apa adanya. Ningali teng TV niku nggih nyari nganu napa nggih mbok nggih lorong nggih. Ibuke juga Ibu udah, ini mertua, istri lagi silakan. Misalnya dikait-kaitkan ada intimidasi, ada apa, jauh lah. Karena memang ini kan lagi siar agama. Makanya Sosok Sun Haji penjual es teh menjadi viral dan mendapat berbagai simpati. Sosok Sun Haji penjual es teh menjadi viral dan mendapat berbagai simpati seusai dihina Gus Miftah. Bahkan banyak pihak yang ingin mendatangi rumah Sun Haji, sementara kepala dusun tempat tinggal Sun Haji pun mengaku diintimidasi pihak Gus Miftah. Dikutip dari Tribun Jakarta, kabar itu disampaikan akun TikTok @mediakewarasan. Dalam video itu dinarasikan Sun Haji tinggal di Gesari, Banjusari, Gerapak, Magelang. Namun akun tersebut menerangkan bahwa kepala dusun di wilayah tempat tinggal Sun Haji diduga mendapat intimidasi. Sementara kuasa hukum Gus Miftah, Herdian Saksono, buka suara saat diwawancarai oleh tim Tribun Video. Ia membantah dan menyebut hoax terkait kabar adanya intimidasi dari tim Gus Miftah. Herdian mengatakan narasi terkait intimidasi itu hanya dikait-kaitkan saja. nah itu hoax saja. Karena kalau misalnya dikait-kaitkan ada intimidasi, ada apa, jauh lah. Karena memang ini kan lagi siar agama. Makanya di narasi meme yang beredar itu ada soal jual agama. Saya nggak sependapat dengan hal itu karena memang terus terang itu mendiskreditkan klien saya sangat parah karena logikanya ini sedang siar kok tiba-tiba digiring ke arah sana. Itu menurut saya lawan politik yang kejam ya. Tapi ya nggak apa-apa. Mereka boleh coba deh. Oke, setelah viralnya kejadian ini, setelah kedatangan Gus Miftah juga, benar tidak Bang Herian bahwa ada rencana nanti Gus Miftah akan menggelar pengajian di desa tempat tinggal dari Pak Sun Haji ini? Insya Allah hal itu kejadian ya Mbak ya, supaya kita sama-sama ini berharap hal tersebut bisa terjadi ya, karena memang harapannya supaya clean and clear semuanya beres ya, nggak ada lagi yang mengganjal gitu. Karena kalau mengganjal kan jadinya agak lucu aja kan gitu loh. Padahal udah selesai secara personal kan begitu.
Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Desakan ini buntut pernyataan Gus Miftah yang dinilai menghina penjual minuman Sun Haji saat acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Terkait desakan dari masyarakat ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudesono Tandra buka suara. Ia meyakini kepala negara akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Tandra meyakini Presiden Prabowo mendengar suara rakyat. Nantinya jika dirasa perlu untuk diganti, maka kepala negara disebut akan mengganti. Meski demikian dikatakannya urusan mencopot Miftah menjadi kewenangan Presiden. Lebih lanjut, ia menilai siapapun tidak boleh melecehkan orang lain. Dikutip dari Kompas.com, Tandra juga menilai hal itu melanggar norma-norma kepantasan. Dirinya meminta agar kejadian ini tak dikaitkan secara politis. Sementara saat ini, Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji pada Rabu 4 Desember 2024. Video viral yang menampilkan sikap tidak terpuji yang ditunjukkan oleh penceramah sekaligus utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah terhadap penjual es teh di Magelang, Jawa Tengah telah direspons oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo pun sudah memberikan tegurannya kepada Gus Miftah dan mendesak agar meminta maaf kepada penjual es teh bernama Sun Haji. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi melalui keterangan video Rabu 4 Desember mengatakan teguran Prabowo disampaikan melalui Sekretaris Kabinet. Hasan menekankan Prabowo menjunjung tinggi adab terhadap siapapun termasuk pedagang. Hal ini pun pernah disampaikan Prabowo dalam pidatonya beberapa waktu lalu. Menurut Hasan, Prabowo sangat menghormati mereka yang bekerja keras dan halal untuk keluarga. Lebih lanjut dikatakan oleh Hasan, Prabowo dan kabinetnya kini juga tengah bekerja keras demi bisa meringankan masyarakat kecil. Adapun seusai mendapat teguran, Gus Miftah diketahui telah meminta maaf secara langsung dengan mendatangi kediaman Sun Haji di Grabak, Magelang pada Rabu pagi. Kedatangan Gus Miftah dan rombongan pun disambut baik oleh Sun Haji dan keluarga. Bahkan keduanya saling berpelukan dan menangis. Miftah mengaku kilaf mengeluarkan kata tak pantas terhadap Sun Haji dengan dalih bercanda. Ia pun diminta untuk lebih berhati-hati saat berbicara di depan masyarakat umum. Untuk diketahui potongan video yang memperlihatkan Gus Miftah mengolok-olok Sun Haji viral di media sosial baru-baru ini. Video ini kemudian menuai kecaman dari masyarakat. Peristiwa terjadi saat Gus Miftah tengah mengisi ceramah di lapangan Supardi Mungkit, Kabupaten Magelang pada 20 November lalu. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Sun Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video Bapak Sun Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik. Keadaan bisa kembali menjadi baik dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Sun Haji menyatakan ingin melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Dan untuk mereka juga, Presiden Profesor Dr. Muhajir Effendi, Ketua PP Muhammadiyah periode ini nggak disebut nih tahunnya itu. Pak Teddy ini menghadap saya habis ini.
Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015 Bapak Din Samsudin yang saya hormati. Kok agak ngumpet di belakang itu? Pak Din itu kawan saya waktu masih muda. Sekarang agak muda. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bapak Sultan Najamuddin, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Ini kan lagi siar agama. Makanya di narasi meme yang beredar itu ada soal jual agama. Saya nggak sependapat dengan hal itu karena memang terus terang itu mendiskreditkan klien saya sangat parah karena logikanya ini sedang siar kok tiba-tiba digiring ke arah sana. Itu menurut saya lawan politik yang kejam ya. Tapi ya nggak apa-apa. Mereka boleh coba deh. Oke, setelah viralnya kejadian ini, setelah kedatangan Gus Miftah juga, benar tidak Bang Herian bahwa ada rencana nanti Gus Miftah akan menggelar pengajian di desa tempat tinggal dari Pak Sun Haji ini? Insya Allah hal itu kejadian ya Mbak ya, supaya kita sama-sama ini berharap hal tersebut bisa terjadi ya, karena memang harapannya supaya clean and clear semuanya beres ya, nggak ada lagi yang mengganjal gitu. Karena kalau mengganjal kan jadinya agak lucu aja kan gitu loh. Padahal udah selesai secara personal kan begitu. Oke, artinya ini sedang diusahakan ya Bang Herdian ya untuk kemudian bisa berdakwah atau melakukan ceramah di desa dari Pak Sun Haji. Pak Sun, Masya Allah, Insya Allah ya di Ramadan tanggal 3 Maret kita berangkat ya Pak Sun. Sun Haji, penjual es teh asal Magelang, Jawa Tengah yang dihina Gus Miftah kini banjir rezeki. Selain mendapat bantuan dari Partai Gerindra, ia juga bakal diberangkatkan umroh ke Tanah Suci. Hal ini terungkap dari unggahan Ustadz Muhammad Fahrul Razi Ansar di Instagram pribadinya pada Rabu 4 Desember 2024. Ia berbincang langsung dengan Sun Haji lewat panggilan video dan menjanjikan penjual es teh tersebut berangkat umroh. Ustadz Fahrul Razi menyebut Sun Haji akan berangkat ke Tanah Suci pada awal Ramadan, yakni 3 Maret 2025. Ia bahkan sudah menyiapkan travel serta hotel untuk penjual es teh tersebut. Sebelumnya, Partai Gerindra juga berjanji akan memberikan bantuan modal usaha kepada Sun Haji. Partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto itu menyebut apa yang diucapkan Gus Miftah tidak sesuai dengan ajaran Prabowo. Presiden pernah mengatakan bahwa dirinya sangat menghormati para pedagang kaki lima yang bekerja keras mencari nafkah halal untuk keluarga. Kan mau diumrohkan? Iya, makanya. Ya Allah Pak Sun, izin saya screenshot ya. Pak Sun, Masya Allah, Insya Allah ya di Ramadan tanggal 3 Maret kita berangkat ya Pak Sun. Tanggal 3 Maret kita berangkat ya. Saya izin nanti minta KTP, foto KTP, foto kartu keluarga, nanti tak bikinin paspor, nanti tak temeni, insya Allah nanti ada tim saya temeni, ya, atau kalau perlu saya temeni langsung bikin paspornya, insya Allah di Magelang, nanti setelah itu insya Allah berangkat umroh tanggal 3 Maret ya Pak Sun. Pendakwah Gus Miftah berjanji akan memberangkatkan umroh Sun Haji dan keluarga. Hal ini dikatakan Miftah pasca meminta maaf kepada sang penjual es karena telah mengolok-ngolok hingga videonya viral. Gus Miftah bertemu dengan Sun Haji di Pondok Pesantren Ora Aji, Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu siang. Tak hanya Sun Haji, utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Agama dan Pembinaan Sarana Keagamaan juga memberangkatkan istri, anak, serta mertua Sun Haji. Dia juga memastikan akan menggelar pengajian di Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, yang merupakan tempat tinggal Sun Haji. Menurut Miftah, pengajian tersebut akan digelar pada 19 Desember. Pengajian itu digelar sebagai rasa syukur karena antara Gus Miftah dan Sun Haji tidak ada kesalahpahaman. Sebelumnya Gus Miftah juga sudah lebih dulu mendatangi rumah Sun Haji untuk meminta maaf. Buntut video viral, ia melontarkan kata-kata kasar bernada penghinaan kepada penjual es teh tersebut.
Kemudian pada Rabu siang, Sun Haji bersama rombongan bergantian mendatangi Ponpes Ora Aji. Tak hanya Gus Miftah, banyak orang menawari Sun Haji umroh gratis setelah dirinya viral. Satu di antaranya adalah pengusaha asal Malang, Ammar Surati, yang dirinya tergerak untuk membantu Sun Haji setelah melihat video yang beredar luas dan mendapat berbagai respons dari masyarakat. Dia ingin memberikan hadiah berupa perjalanan umroh gratis untuk Sun Haji dan istrinya. Ia berharap peristiwa ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, sementara bantuan umroh gratis ini dapat membawa kebahagiaan bagi keluarga Sun Haji. Gimana? Warga kan warga dari luar Magelang atau Magelang juga empati, ada yang menggalak dana, ada yang umrohkan Bapak. Tanggapannya Bapak seperti apa? Ya terima kasih. Pak, kalau yang umroh rencana kapan, Pak? Saya belum bisa menentukan. Kalau itu memang kodrat dan izin dari Allah untuk saya berangkat umroh, ya saya tetap berangkat. Tapi saya tetap tidak bisa berbicara sendiri karena saya punya keluarga dan punya saudara. Saya tetap berbicara dengan kakak-kakak saya. Pak, tadi Gus Miftah kesini datang jam berapa? Enggak sampai 15 menit sampai. Itu nganu nggih, dapat kaos juga ini? Iya, ini dapat kaos dari apa? Ngobrol apa aja, Pak? Gus Miftah sama jenengan ngobrol apa? Cuma minta maaf dan saya sudah saling memaafkan, jadi sekarang sudah tidak ada masalah apa-apa ya. Oh, semalam saya belum tidur. Oh, iya. Ini kaosnya, Pak ya? Iya. Dilihatin, Pak. Penjual es teh asal Magelang, Jawa Tengah, Sun Haji, kini resmi menjadi anggota kehormatan Banser. Hal itu setelah Sun Haji berkunjung ke pondok pesantren Ora Aji milik Gus Miftah. Mengutip NU Online, ada dua alasan Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Muiz, menjadikan Sun Haji anggota kehormatan Banser DIY. Pertama, Sun Haji merupakan jamaah pengajian Gus Miftah. Kemudian, dia juga butuh support dari semua kalangan, terutama warga NU, karena Sun Haji merupakan Nahdliyin. Sehingga menurutnya, mengangkat Sun Haji sebagai anggota kehormatan Banser dirasa perlu. Diketahui kedatangan Sun Haji di Pondok Pesantren Ora Aji disambut hangat oleh Miftah. Dalam kesempatan tersebut, Sun Haji terlihat mengenakan batik lengan panjang dan celana panjang. Miftah dan Sun Haji kemudian berbincang santai di ruang tamu, di mana Sun Haji menerima seragam Banser yang langsung dikenakannya. Ia juga memakai topi Banser saat duduk bersebelahan dengan Gus Miftah. Sun Haji mengungkapkan bahwa kedatangannya ke Pondok Pesantren Ora Aji adalah untuk bersilaturahmi. Dia juga menegaskan bahwa antara dirinya dan Miftah sudah saling memaafkan sehingga tidak ada masalah di antara mereka. Kedatangan menceramah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah disambut baik oleh penjual es teh keliling bernama Sun Haji. Gus Miftah datang untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Sun Haji di kediamannya di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabat, Kabupaten Magelang pada Rabu pagi. Kepada wartawan, Sun Haji menyatakan dirinya sudah memaafkan Gus Miftah. Sun Haji pun mengaku dirinya tak memiliki dendam dan mengatakan persoalannya sudah selesai. Dijelaskan oleh Sun Haji, dirinya saat itu tengah menjajakan minuman berupa es teh dan air mineral. Pekerjaan ini dijalaninya selesai mengalami cedera saat bekerja sebagai tukang kayu. Terkait viralnya potongan video yang menampilkan dirinya, Sun Haji mengaku baru mengetahuinya kemarin. Adapun dari hasil pertemuan, Gus Miftah berencana untuk kembali datang ke wilayah tempat tinggal Sun Haji untuk mengisi pengajian sebelum tanggal 17 Desember. Imbas persoalan ini viral, banyak donatur yang mendatangi kediaman Sun Haji untuk memberikan bantuan termasuk hadiah umrah. Saya sudah maafkan, jadi kalau saya sama Gus Miftah sudah tidak punya masalah apa-apa.
Dan kalau ada orang bertanya tapi saya jawab dengan apa adanya, itu permasalahan saya sama Gus Miftah sudah selesai, sudah tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada sakit hati? Tidak ada. Pak, memang waktu itu hujan nih Pak nih? Hujan itu Pak, iya. Dari sini berangkat memang udah hujan? Udah hujan, tapi saya kalau Gus Miftah kan biasanya jamaahnya banyak, alhamdulillah ya banyak sekali, walaupun hujan banyak jamaah. Waktu itu nyangka nggak tahu Pak? Nggak tahu, saya tahu itu kemarin sore pulang itu di sini udah ada mobil loh. Iya nopo kok mobil kok nih rumahku. Kejadiannya gimana tuh Pak waktu itu Pak? Saat Kan, itu sedang apa jualan? nah, saya kan menawarkan minum saya karena kalau orang pedagang keliling kan biasa begitu. Nah kok sudah itu mendapat ya apa ujian dari Gus Miftah ya kayak di HP itu saya tidak akan menyebarkan karena masa ini sudah selesai ya. Video viral yang menampilkan sikap tidak terpuji yang ditunjukkan oleh penceramah sekaligus utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah terhadap penjual es teh di Magelang, Jawa Tengah telah direspons oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo pun sudah memberikan tegurannya kepada Gus Miftah dan mendesak agar meminta maaf kepada penjual es teh bernama Sun Haji. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi melalui keterangan video Rabu 4 Desember mengatakan teguran Prabowo disampaikan melalui Sekretaris Kabinet. Hasan menekankan Prabowo menjunjung tinggi adab terhadap siapapun termasuk pedagang. Hal ini pun pernah disampaikan Prabowo dalam pidatonya beberapa waktu lalu. Menurut Hasan, Prabowo sangat menghormati mereka yang bekerja keras dan halal untuk keluarga. Lebih lanjut dikatakan oleh Hasan, Prabowo dan kabinetnya kini juga tengah bekerja keras demi bisa meringankan masyarakat kecil. Adapun seusai mendapat teguran, Gus Miftah diketahui telah meminta maaf secara langsung dengan mendatangi kediaman Sun Haji di Grabak, Magelang pada Rabu pagi. Kedatangan Gus Miftah dan rombongan pun disambut baik oleh Sun Haji dan keluarga. Bahkan keduanya saling berpelukan dan menangis. Miftah mengaku kilaf mengeluarkan kata tak pantas terhadap Sun Haji dengan dalih bercanda. Ia pun diminta untuk lebih berhati-hati saat berbicara di depan masyarakat umum. Untuk diketahui potongan video yang memperlihatkan Gus Miftah mengolok-olok Sun Haji viral di media sosial baru-baru ini. Video ini kemudian menuai kecaman dari masyarakat. Peristiwa terjadi saat Gus Miftah tengah mengisi ceramah di lapangan Supardi Mungkit, Kabupaten Magelang pada 20 November lalu. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Sun Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video, Bapak Sun Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik. Keadaan bisa kembali menjadi baik dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Sun Haji menyatakan ingin melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo Kedatangan penceramah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah disambut baik oleh penjual es teh keliling bernama Sun Haji. Gus Miftah datang untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Sun Haji di kediamannya di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang pada Rabu pagi. Kepada wartawan, Sun Haji menyatakan dirinya sudah memaafkan Gus Miftah. Sun Haji pun mengaku dirinya tak memiliki dendam dan mengatakan persoalannya sudah selesai. Dijelaskan oleh Sun Haji, dirinya saat itu tengah menjajakan minuman berupa es teh dan air mineral.
Pekerjaan ini dijalaninya selesai mengalami cedera saat bekerja sebagai tukang kayu. Terkait viralnya potongan video yang menampilkan dirinya, Sun Haji mengaku baru mengetahuinya kemarin. Adapun dari hasil pertemuan, Gus Miftah berencana untuk kembali datang ke wilayah tempat tinggal Sun Haji untuk mengisi pengajian sebelum tanggal 17 Desember. Imbas persoalan ini viral, banyak donatur yang mendatangi kediaman Sun Haji untuk memberikan bantuan termasuk hadiah umrah. Saya sudah maafkan, jadi kalau saya sama Gus Miftah sudah tidak punya masalah apa-apa. Dan kalau ada orang bertanya tapi saya jawab dengan apa adanya, itu permasalahan saya sama Gus Miftah sudah selesai, sudah tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada sakit hati? Tidak ada. Pak, memang waktu itu hujan nih Pak nih? Hujan itu Pak, iya. Dari sini berangkat memang udah hujan? Udah hujan, tapi saya kalau Gus Miftah kan biasanya jamaahnya banyak, alhamdulillah ya banyak sekali, walaupun hujan banyak jamaahnya. Waktu itu nyangka nggak tahu Pak? Nggak tahu, saya tahu itu kemarin sore pulang itu di sini udah ada mobil loh. Iya nopo kok mobil kok nih rumahku. Kejadiannya gimana tuh Pak waktu itu Pak? Saat Kan, itu sedang apa jualan? nah, saya kan menawarkan minum saya karena kalau orang pedagang keliling kan biasa begitu. Nah, kok sudah itu mendapat ya apa ujian dari Gus Miftah ya kayak di HP itu saya tidak akan memperbaharkan karena masa ini sudah selesai. Jadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji. Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui kontroversi yang dibuat oleh Gus Miftah terkait pernyataannya yang dinilai menghina penjual minuman. Pihak istana pun menyayangkan insiden ini. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pada Rabu 4 Desember 2024. Saat ini desakan kepada Presiden Prabowo untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan tengah bergulir. Meski demikian, Kepala Negara telah memberikan teguran langsung kepada Miftah. Teguran disampaikan melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Langkah ini mendesak agar Miftah segera meminta maaf kepada Sun Haji. Setelah teguran tersebut, Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji pada Rabu 4 Desember. Menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Sun Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video Bapak Sun Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik. Keadaan bisa kembali menjadi baik dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Sun Haji menyatakan ingin ya melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Gus Miftah Maulana menjadi sorotan selesai menghina penjual es teh saat pengajian di Magelang. Presiden Prabowo Subianto pun langsung menegur Gus Miftah yang menjabat sebagai utusan khusus Presiden. Lantas tercatat 7 kontroversi yang telah dilakukan Gus Miftah. Yang pertama, dakwah di diskotik. Berbagai pihak mengkritik keputusan Gus Miftah yang melakukan dakwah di klub malam. Adapun Gus Miftah beralasan dakwah di diskotik lantaran dakwah agama harus menjangkau semua kalangan, termasuk orang-orang yang sedang bersenang-senang di klub malam. Yang kedua, ada hinaan ke sesama pendakwah. Gus Miftah diduga melakukan penghinaan terhadap Ustadz Khalid Basalama.
Peristiwa itu terjadi saat Gus Miftah menggelar pagelaran wayang di rumahnya Yogyakarta pada tahun 2022 silam. Kontroversi itu berujung permintaan maaf dari Gus Miftah. Yang ketiga, ada protes larangan speaker masjid. Publik pun dibuat marah saat Gus Miftah membandingkan larangan penggunaan speaker masjid dengan acara dangdutan. Gus Miftah mengkritisi soal larangan penggunaan speaker masjid untuk tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Yang keempat, ada dakwah di gereja. Gus Miftah juga pernah dikritik lantaran dakwah di gereja pada tahun 2021 silam. Kala itu Gus Miftah berdakwah di GBI Amanat Agung Jakarta Utara. Alih-alih meminta maaf, Gus Miftah berdalih bahwa aksinya adalah orasi. Yang kelima yakni menoyor kepala istri. Tindakan Gus Miftah menoyor kepala istri pada tahun 2024 ini juga membuat publik geram. Namun Gus Miftah berdalih menoyor kepala istri hanyalah sebuah candaan. Yang keenam, ada kontroversi terkait ceramah menyinggung PKS. Gus Miftah juga menciptakan polemik yang dinilai menyinggung PKS melalui ceramahnya. Hal itu terjadi di Lampung tahun 2024. Gus Miftah menyebut PKS sebagai partai yang identik dengan kaum Wahabi. Ia mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap kerjasama antara NU dengan PKS. Yang ketujuh ataupun terakhir dan yang terbaru yakni menghina penjual es teh. Terkait kasus Gus Miftah menghina penjual es teh saat dakwah di Magelang, Gus Miftah pun menyebut pernyataan itu hanya sebuah candaan spontan. Presiden Prabowo Subianto gerak cepat mengirim bantuan ke Sun Haji, penjual es teh yang dihina Gus Miftah. Adapun bantuan itu berupa modal usaha diberikan langsung kepada Sun Haji. Momen pemberian bantuan usaha itu diunggah di Instagram Story Gerindra pada Rabu 4 Desember. Dinarasikan Prabowo mengirim utusan yakni admin Partai Gerindra untuk memberikan bantuan tersebut. Lantas admin Partai Gerindra menelepon utusannya untuk datang ke rumah Sun Haji. Dalam video itu terlihat pria berkemeja putih memberikan sekepok uang tunai yang tak diketahui jumlahnya. Yang menegaskan Presiden Prabowo tidak sepakat dengan kata-kata yang dilontarkan Gus Miftah. Dengan mata berkaca-kaca, Sun Haji mengucapkan terima kasih kepada Prabowo yang telah memberikan bantuan kepadanya. Sun Haji pun mendoakan agar Prabowo diberi keberkahan. Pak Prabowo buatan sepakat enten kata-kata kok ini kalau titipi kali hati Pak Prabowo titipane Pak Prabowo sambil modal jenengan tadi macet saya Pak Prabowo sampun mari modal kalian kawula piyambak mugi-mugi yatra kalau waget berkahan dhateng kawula lan kula lan mugi-mugi panjenengan Bapak Prabowo sampun dikatakan amin. Amin. Mewakili tiga wakil pusat amanah sampun dugi panjenengan kula salajengipun napa bilih. Alhamdulillah ya, tabayunnya pasti sangat diterima dengan lapang dada ya, karena memang sebetulnya yang pengambil kesempatannya adalah orang-orang yang melihat kesempatan ini untuk open donasi ya. Itu yang saya perhatikan memang akhir-akhir ini sangat meresahkan ya, semenjak perkaranya Agus dan Novi itu saya pikir semua isu ya kan dari orang yang terpandang atau terkemuka ada pihak-pihak yang dengan santainya mengambil kesempatan dalam penderitaan orang lain dengan open donasi dan sebagainya. Ya itu yang saya concern daripada siapa namanya Pak Sutaji tadi ya, si penjual es. Ya sebetulnya beliau itu sangat senang sekali ketemu sama Gus ya, Abah ya, karena memang Abah itu orangnya asik banget gitu loh, dalam artian familiar, dia helpful, dia membantu UMKM selalu. Saya nggak ngerti yang goreng ini mau arahnya kemana gitu. Benar tidak sih Bang Herdian bahwa Gus Miftah secara langsung ini sudah mendapatkan teguran dari istana atau dalam hari ini adalah Sekretaris Kabinet Mayor Teddy. Ini apakah memang dari Mayor Teddy saja atau ini juga perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto? Bagaimana yang informasi yang didapatkan oleh Bang Herdian?
gini, kalau yang namanya Mayor Teddy itu menyampaikan dengan tegas ya bahwa memang sedemikian adanya, karena memang beliau kan cukup dekat dengan Mayor Teddy juga kan, apalagi dengan Pak Presiden juga cukup dekat. Mungkin teguran itu ya dalam arti kan kita mesti berhati-hati lah, lebih lebih mengedepankan adab, lebih mengedepankan ritme yang ada di permukaan media sosial di Indonesia, supaya gejolak ini nggak berdampak ke pemerintahan, kan sedemikian biasanya. Oke, jadi ini teguran yang normal saja agar narasi yang kemudian ada di publik ini meredam ya, Bang Herdian ya, selesai viralnya video yang menyangkut Betul, pautkan betul. Karena kan ini kan tidak separah, tidak, ya, ini kan yang jelas nggak separah menyebarkan undangan pakai kop surat kan gitu aja. Saya bertekad untuk mencapai pemerintah yang bersih. Dan ini tidak gampang. Ini sangat sulit. Bahkan saya tahu saya ditertawakan, saya diejek. Tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka, senapan, meriam, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax. Ada ancaman terhadap ekonomi. Presiden Prabowo Subianto didesak mencopot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden. Desakan itu terjadi seusai Gus Miftah menghina penjual es teh yakni Sun Haji. Terkait hal tersebut, pihak Istana dan DPR buka suara. Dikutip dari tribunnews.com, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Ujang Komarudin buka suara yang menegaskan pencopotan Gus Miftah merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden. Selain itu, ia mengatakan jika Gus Miftah memutuskan mundur dari staf sus, maka hal itu merupakan keputusan pribadi. Sementara Wakil Ketua Komisi 1 DPR sekaligus keponakan Prabowo, Budi Satrio Jiwandono buka suara. Ia mengaku pihak DPR akan mengevaluasi posisi Gus Miftah sebagai utusan khusus presiden. Nantinya keputusan evaluasi tersebut akan diserahkan kepada Prabowo. Nyesel atau saya di sana belum sakit dapat, gitu. Saya di sana belum dapat rezeki, mah ada suara kayak gitu di telinga saya terima apa adanya. Sun Haji, penjual es teh yang dihina Gus Miftah, memberikan pengakuan yang menceritakan momen saat dirinya berjualan lalu dihina oleh Gus Miftah hingga video tersebut viral di media sosial. Menurut pengakuannya, ia belum mendapat rezeki kala dihina Gus Miftah. Dikutip dari Tribun Jatim, video pengakuan Sun Haji diunggah akun TikTok @fitgramindo3 yang juga kemudian viral di media sosial. Terlihat Sun Haji menceritakan kembali momen dirinya dihina Gus Miftah sembari mata yang berkaca-kaca. Ia pun mengaku kecewa dengan perkataan Gus Miftah.
Pasalnya, pria yang akrab disapa Pak Sun ini mengaku sedang mencari rezeki untuk anak dan istri. Bahkan ia mengaku saat itu belum mendapat rezeki lantaran hanya beberapa cup es teh saja yang terjual. Sehingga Sun Haji mengaku kecewa lantaran mendengar suara yang dinilai hinaan dari Gus Miftah. Pak Sun pun mengaku memaafkan Gus Miftah dan berpesan agar tidak mengulangi perbuatannya. Di unggahan itu dinarasikan tangan Pak Sun sempat patah tulang saat bekerja menjadi tukang kayu. Sejak saat itu Pak Sun memilih berjualan es teh dan tinggal di rumah mertua lantaran ia memiliki 2 orang anak yang masih bersekolah. Menurut saya itu mencari rezeki buat anak istri, malah ada suara kayak gitu ya, kalau buat saya nggak apa-apa, tapi ya lain kali jangan gitu. Anu ya kecewa gitu ya. Iya Pak, Sempat nyesel atau saya di sana belum dapat, sakit gitu. saya di sana belum dapat rezeki, malah ada suara kayak gitu di telinga saya terima apa adanya. Ningali teng TV niku nggih nyari nganu napa nggih mbok nggih lorong nggih. Ibuke juga Itu udah ini mertua, istri lagi silakan. Misalnya dikait-kaitkan ada intimidasi, ada apa, jauh lah. Karena memang ini kan lagi siar agama. Makanya Sosok Sun Haji penjual es teh menjadi viral dan mendapat berbagai simpati. Sosok Sun Haji penjual es teh menjadi viral dan mendapat berbagai simpati seusai dihina Gus Miftah. Bahkan banyak pihak yang ingin mendatangi rumah Sun Haji, sementara kepala dusun tempat tinggal Sun Haji pun mengaku diintimidasi pihak Gus Miftah. Dikutip dari Tribun Jakarta, kabar itu disampaikan akun TikTok @mediakewarasan. Dalam video itu dinarasikan Sun Haji tinggal di Gesari, Banjusari, Gerapak, Magelang. Namun akun tersebut menerangkan bahwa kepala dusun di wilayah tempat tinggal Sun Haji diduga mendapat intimidasi. Sementara kuasa hukum Gus Miftah, Herdian Saksono, buka suara saat diwawancarai oleh tim Tribun Video. Ia membantah dan menyebut hoax terkait kabar adanya intimidasi dari tim Gus Miftah. Herdian mengatakan narasi terkait intimidasi itu hanya dikait-kaitkan saja. nah itu hoax saja. Karena kalau misalnya dikait-kaitkan ada intimidasi, ada apa, jauh lah. Karena memang ini kan lagi siar agama. Makanya di narasi meme yang beredar itu ada soal jual agama. Saya nggak sependapat dengan hal itu, karena memang terus terang itu mendiskreditkan klien saya sangat parah, karena logikanya ini sedang siar kok tiba-tiba digiring ke arah sana. Itu menurut saya lawan politik yang kejam ya, tapi ya nggak apa-apa, mereka boleh coba deh. Oke, setelah viralnya kejadian ini, setelah kedatangan Gus Miftah juga, benar tidak Bang Herian bahwa ada rencana nanti Gus Miftah akan menggelar pengajian di desa tempat tinggal dari Pak Sun Haji ini? Insya Allah hal itu kejadian ya Mbak ya, supaya kita sama-sama ini berharap hal tersebut bisa terjadi ya, karena memang harapannya supaya clean and clear semuanya beres ya, nggak ada lagi yang mengganjal gitu. Karena kalau mengganjal kan jadinya agak lucu aja kan gitu loh. Padahal udah selesai secara personal kan begitu. Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Desakan ini buntut pernyataan Gus Miftah yang dinilai menghina penjual minuman Sun Haji saat acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Terkait desakan dari masyarakat ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudesono Tandra, buka suara. Ia meyakini kepala negara akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Tandra meyakini Presiden Prabowo mendengar suara rakyat. Nantinya jika dirasa perlu untuk diganti, maka kepala negara disebut akan mengganti. Meski demikian dikatakannya urusan mencopot Miftah menjadi kewenangan Presiden. Lebih lanjut, ia menilai siapapun tidak boleh melecehkan orang lain. Dikutip dari Kompas.com, Tandra juga menilai hal itu melanggar norma-norma kepantasan. Dirinya meminta agar kejadian ini tak dikaitkan secara politis. Sementara saat ini, Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji pada Rabu 4 Desember 2024. Video viral yang menampilkan sikap tidak terpuji yang ditunjukkan oleh penceramah sekaligus utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah terhadap penjual es teh di Magelang, Jawa Tengah
telah direspons oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo pun sudah memberikan tegurannya kepada Gus Miftah dan mendesak agar meminta maaf kepada penjual es teh bernama Sun Haji. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi melalui keterangan video Rabu 4 Desember mengatakan teguran Prabowo disampaikan melalui Sekretaris Kabinet. Hasan menekankan Prabowo menjunjung tinggi adab terhadap siapapun termasuk pedagang. Hal ini pun pernah disampaikan Prabowo dalam pidatonya beberapa waktu lalu. Menurut Hasan, Prabowo sangat menghormati mereka yang bekerja keras dan halal untuk keluarga. Lebih lanjut dikatakan oleh Hasan, Prabowo dan kabinetnya kini juga tengah bekerja keras demi bisa meringankan masyarakat kecil. Adapun seusai mendapat teguran, Gus Miftah diketahui telah meminta maaf secara langsung dengan mendatangi kediaman Sun Haji di Grabak, Magelang pada Rabu pagi. Kedatangan Gus Miftah dan rombongan pun disambut baik oleh Sun Haji dan keluarga. Bahkan keduanya saling berpelukan dan menangis. Miftah mengaku kilaf mengeluarkan kata tak pantas terhadap Sun Haji dengan dalih bercanda. Ia pun diminta untuk lebih berhati-hati saat berbicara di depan masyarakat umum. Untuk diketahui potongan video yang memperlihatkan Gus Miftah mengolok-olok Sun Haji viral di media sosial baru-baru ini. Video ini kemudian menuai kecaman dari masyarakat. Peristiwa terjadi saat Gus Miftah tengah mengisi ceramah di lapangan Supardi Mungkit, Kabupaten Magelang pada 20 November lalu. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik, keadaan bisa kembali menjadi baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Sun Haji menyatakan ingin melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Dan untuk mereka juga, Presiden Profesor Dr. Muhajir Effendi, Ketua PP Muhammadiyah periode ini nggak disebut nih tahunnya itu. Pak Teddy ini menghadap saya habis ini. Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015 Bapak Din Samsudin yang saya hormati. Kok agak ngumpet di belakang itu? Pak Din itu kawan saya waktu masih muda. Sekarang agak muda. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Sultan Najamuddin, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Ini kan lagi siar agama. Makanya di narasi meme yang beredar itu ada soal jual agama. Saya nggak sependapat dengan hal itu karena memang terus terang itu mendiskreditkan klien saya sangat parah karena logikanya ini sedang siar kok tiba-tiba digiring ke arah sana. Itu menurut saya lawan politik yang kejam ya. Tapi ya nggak apa-apa, mereka boleh coba deh. Oke, setelah viralnya kejadian ini, setelah kedatangan Gus Miftah juga, benar tidak Bang Herian bahwa ada rencana nanti Gus Miftah akan menggelar pengajian di desa tempat tinggal dari Pak Sun Haji ini? Insya Allah hal itu kejadian ya Mbak ya, supaya kita sama-sama ini berharap hal tersebut bisa terjadi ya, karena memang harapannya supaya clean and clear semuanya beres ya, nggak ada lagi yang mengganjal gitu. Karena kalau mengganjal kan jadinya agak lucu aja kan gitu loh. Padahal udah selesai secara personal kan begitu.
Oke, artinya ini sedang diusahakan ya Bang Herdian ya untuk kemudian bisa berdakwah atau melakukan ceramah di desa dari Pak Sun Haji. Pak Sun, Masya Allah, Insya Allah ya di Ramadan tanggal 3 Maret kita berangkat ya Pak Sun. Sun Haji, penjual es teh asal Magelang, Jawa Tengah yang dihina Gus Miftah kini banjir rezeki. Selain mendapat bantuan dari Partai Gerindra, ia juga bakal diberangkatkan umroh ke Tanah Suci. Hal ini terungkap dari unggahan Ustadz Muhammad Fahrul Razi Ansar di Instagram pribadinya pada Rabu 4 Desember 2024. Ia berbincang langsung dengan Sun Haji lewat panggilan video dan menjanjikan penjual es teh tersebut berangkat umroh. Ustadz Fahrul Razi menyebut Sun Haji akan berangkat ke Tanah Suci pada awal Ramadan, yakni 3 Maret 2025. Ia bahkan sudah menyiapkan travel serta hotel untuk penjual es teh tersebut. Sebelumnya, Partai Gerindra juga berjanji akan memberikan bantuan modal usaha kepada Sun Haji. Partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto itu menyebut apa yang diucapkan Gus Miftah tidak sesuai dengan ajaran Prabowo. Presiden pernah mengatakan bahwa dirinya sangat menghormati para pedagang kaki lima yang bekerja keras mencari nafkah halal untuk keluarga. Kan mau diumrohkan? Iya, makanya Ya Allah Pak Sun, izin saya screenshot ya. Pak Sun, Masya Allah, Insya Allah ya di Ramadan tanggal 3 Maret kita berangkat ya Pak Sun. Tanggal 3 Maret kita berangkat ya. Saya izin nanti minta KTP, foto KTP, foto kartu keluarga, nanti tak bikinin paspor, nanti tak temeni, insya Allah nanti ada tim saya temeni, ya, atau kalau perlu saya temeni langsung bikin paspornya, insya Allah di Magelang, nanti setelah itu insya Allah berangkat umroh tanggal 3 Maret ya Pak Sun. Pendakwah Gus Miftah berjanji akan memberangkatkan umroh Sun Haji dan keluarga. Hal ini dikatakan Miftah pasca meminta maaf kepada sang penjual es karena telah mengolok-ngolok hingga videonya viral. Gus Miftah bertemu dengan Sun Haji di Pondok Pesantren Ora Aji, Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu siang. Tak hanya Sun Haji, utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Agama dan Pembinaan Sarana Keagamaan juga memberangkatkan istri, anak, serta mertua Sun Haji. Dia juga memastikan akan menggelar pengajian di Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, yang merupakan tempat tinggal Sun Haji. Menurut Miftah, pengajian tersebut akan digelar pada 19 Desember. Pengajian itu digelar sebagai rasa syukur karena antara Gus Miftah dan Sun Haji tidak ada kesalahpahaman. Sebelumnya Gus Miftah juga sudah lebih dulu mendatangi rumah Sun Haji untuk meminta maaf. Buntut video viral, ia melontarkan kata-kata kasar bernada penghinaan kepada penjual es teh tersebut. Kemudian pada Rabu siang, Sun Haji bersama rombongan bergantian mendatangi Ponpes Ora Aji. Tak hanya Gus Miftah, banyak orang menawari Sun Haji umroh gratis setelah dirinya viral. Satu di antaranya adalah pengusaha asal Malang, Ammar Surati, yang dirinya tergerak untuk membantu Sun Haji setelah melihat video yang beredar luas dan mendapat berbagai respons dari masyarakat. Dia ingin memberikan hadiah berupa perjalanan umroh gratis untuk Sun Haji dan istrinya. Ia berharap peristiwa ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, sementara bantuan umroh gratis ini dapat membawa kebahagiaan bagi keluarga Sun Haji. Gimana Pak? Warga kan warga dari luar Magelang atau Magelang juga empati, ada yang menggalak dana, ada yang umrohkan Bapak. Tanggapannya Bapak seperti apa? Ya, terima kasih. Pak, kalau yang umroh rencana kapan, Pak? Saya belum bisa menentukan. Kalau itu memang kodrat dan ini dari Allah untuk saya berangkat umroh, ya saya tetap berangkat. Tapi saya tetap tidak bisa berbicara sendiri karena saya punya keluarga dan punya saudara. Saya tetap berbicara dengan kakak-kakak saya. Pak, tadi Gus Miftah kesini datang jam berapa? Enggak sampai 15 menit sampai. Itu dapat kaos juga ini? Iya, ini dapat kaos dari apa? Ngobrol apa aja Pak? Gus Miftah sama jenengan ngobrol apa? Cuma minta maaf dan saya sudah saling memaafkan, jadi sekarang sudah tidak ada masalah apa-apa ya. Oh, semalam saya belum tidur. Oh, iya. Ini kaosnya Pak ya? Iya. Dilihatin Pak.
Penjual es teh asal Magelang, Jawa Tengah, Sun Haji, kini resmi menjadi anggota kehormatan Banser. Hal itu setelah Sun Haji berkunjung ke pondok pesantren Ora Aji milik Gus Miftah. Mengutip NU Online, ada dua alasan Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Muiz, menjadikan Sun Haji anggota kehormatan Banser DIY. Pertama, Sun Haji merupakan jamaah pengajian Gus Miftah. Kemudian, dia juga butuh support dari semua kalangan, terutama warga NU, karena Sun Haji merupakan Nahdliyin. Sehingga menurutnya, mengangkat Sun Haji sebagai anggota kehormatan Banser dirasa perlu. Diketahui kedatangan Sun Haji di Pondok Pesantren Ora Aji disambut hangat oleh Miftah. Dalam kesempatan tersebut, Sun Haji terlihat mengenakan batik lengan panjang dan celana panjang. Miftah dan Sun Haji kemudian berbincang santai di ruang tamu, di mana Sun Haji menerima seragam Banser yang langsung dikenakannya. Ia juga memakai topi Banser saat duduk bersebelahan dengan Gus Miftah. Sun Haji mengungkapkan bahwa kedatangannya ke Pondok Pesantren Ora Aji adalah untuk bersilaturahmi. Dia juga menegaskan bahwa antara dirinya dan Miftah sudah saling memaafkan sehingga tidak ada masalah di antara mereka. Kedatangan menceramah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah disambut baik oleh penjual es teh keliling bernama Sun Haji. Gus Miftah datang untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Sun Haji di kediamannya di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang pada Rabu pagi. Kepada wartawan, Sun Haji menyatakan dirinya sudah memaafkan Gus Miftah. Sun Haji pun mengaku dirinya tak memiliki dendam dan mengatakan persoalannya sudah selesai. Dijelaskan oleh Sun Haji, dirinya saat itu tengah menjajakan minuman berupa es teh dan air mineral. Pekerjaan ini dijalaninya seusai mengalami cedera saat bekerja sebagai tukang kayu. Terkait viralnya potongan video yang menampilkan dirinya, Sun Haji mengaku baru mengetahuinya kemarin. Adapun dari hasil pertemuan, Gus Miftah berencana untuk kembali datang ke wilayah tempat tinggal Sun Haji untuk mengisi pengajian sebelum tanggal 17 Desember. Imbas persoalan ini viral, banyak donatur yang mendatangi kediaman Sun Haji untuk memberikan bantuan termasuk hadiah umrah. Saya sudah maafkan, jadi kalau saya sama Gus Miftah sudah tidak punya masalah apa-apa. Dan kalau ada orang bertanya tapi saya jawab dengan apa adanya, itu permasalahan saya sama Gus Miftah sudah selesai, sudah tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada sakit hati? Tidak ada. Pak, memang waktu itu hujan nih Pak nih? Hujan itu Pak, iya. Dari sini berangkat memang udah hujan? Udah hujan, tapi saya kalau Gus Miftah kan biasanya jamaahnya banyak, alhamdulillah ya banyak sekali, walaupun hujan banyak jamaahnya. Waktu itu nyangka nggak Pak? Nggak tahu, saya tahu itu kemarin sore pulang itu di sini udah ada mobil loh. Iya nopo kok mobil kok nih rumahku. Kejadiannya gimana tuh Pak waktu itu Pak? Saat Kan, itu sedang apa jualan? Nah, saya kan menawarkan minum saya karena kalau orang pedagang keliling kan biasa begitu. Nah kok saya itu mendapat ya apa ujian dari Gus Miftah ya kayak di HP itu saya tidak akan memperbaharkan karena masa ini sudah selesai ya. Video viral yang menampilkan sikap tidak terpuji yang ditunjukkan oleh penceramah sekaligus utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah terhadap penjual es teh di Magelang, Jawa Tengah telah direspons oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo pun sudah memberikan tegurannya kepada Gus Miftah dan mendesak agar meminta maaf kepada penjual es teh bernama Sun Haji. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi melalui keterangan video Rabu 4 Desember mengatakan teguran Prabowo disampaikan melalui Sekretaris Kabinet. Hasan menekankan Prabowo menjunjung tinggi adab terhadap siapapun termasuk pedagang. Hal ini pun pernah disampaikan Prabowo dalam pidatonya beberapa waktu lalu. Menurut Hasan, Prabowo sangat menghormati mereka yang bekerja keras dan halal untuk keluarga.
Lebih lanjut dikatakan oleh Hasan, Prabowo dan kabinetnya kini juga tengah bekerja keras demi bisa meringankan masyarakat kecil. Adapun seusai mendapat teguran, Gus Miftah diketahui telah meminta maaf secara langsung dengan mendatangi kediaman Sun Haji di Grabak, Magelang pada Rabu pagi. Kedatangan Gus Miftah dan rombongan pun disambut baik oleh Sun Haji dan keluarga. Bahkan keduanya saling berpelukan dan menangis. Miftah mengaku kilaf mengeluarkan kata tak pantas terhadap Sun Haji dengan dalih bercanda. Ia pun diminta untuk lebih berhati-hati saat berbicara di depan masyarakat umum. Untuk diketahui, potongan video yang memperlihatkan Gus Miftah mengolok-olok Sun Haji viral di media sosial baru-baru ini. Video ini kemudian menuai kecaman dari masyarakat. Peristiwa terjadi saat Gus Miftah tengah mengisi ceramah di lapangan Supardi Mungkit, Kabupaten Magelang pada 20 November lalu. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Sun Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video, Bapak Sun Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik. Keadaan bisa kembali menjadi baik dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Sun Haji menyatakan ingin melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo Kedatangan menceramah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah disambut baik oleh penjual es teh keliling bernama Sun Haji. Gus Miftah datang untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Sun Haji di kediamannya di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang pada Rabu pagi. Kepada wartawan, Sun Haji menyatakan dirinya sudah memaafkan Gus Miftah. Sun Haji pun mengaku dirinya tak memiliki dendam dan mengatakan persoalannya sudah selesai. Dijelaskan oleh Sun Haji, dirinya saat itu tengah menjajakan minuman berupa es teh dan air mineral. Pekerjaan ini dijalaninya selesai mengalami cedera saat bekerja sebagai tukang kayu. Terkait viralnya potongan video yang menampilkan dirinya, Sun Haji mengaku baru mengetahuinya kemarin. Adapun dari hasil pertemuan, Gus Miftah berencana untuk kembali datang ke wilayah tempat tinggal Sun Haji untuk mengisi pengajian sebelum tanggal 17 Desember. Imbas persoalan ini viral, banyak donatur yang mendatangi kediaman Sun Haji untuk memberikan bantuan termasuk hadiah umrah. Saya sudah maafkan, jadi kalau saya sama Gus Miftah sudah tidak punya masalah apa-apa. Dan kalau ada orang bertanya tapi saya jawab dengan apa adanya, itu permasalahan saya sama Gus Miftah sudah selesai, sudah tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada sakit hati? Tidak ada. Pak, memang waktu itu hujan nih Pak nih? Hujan itu Pak, iya. Dari sini berangkat memang udah hujan? Udah hujan, tapi saya kalau Gus Miftah kan biasanya jamaahnya banyak, alhamdulillah ya banyak sekali, walaupun hujan banyak jamaahnya. Waktu itu nyangka nggak Pak? Nggak tahu, saya tahu itu kemarin sore pulang itu di sini udah ada mobil loh. Iya nopo kok mobil kok nih rumahku. Kejadiannya gimana tuh waktu itu Pak? Saat itu sedang apa jualan? Nah, saya kan menawarkan minum saya karena kalau orang pedagang keliling kan biasa begitu. Nah, kok sudah itu mendapat ujian dari Gus Miftah ya kayak di HP itu saya tidak akan memperbaharkan karena masa ini sudah selesai saja. Jadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet
untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji. Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui kontroversi yang dibuat oleh Gus Miftah terkait pernyataannya yang dinilai menghina penjual minuman. Pihak istana pun menyayangkan insiden ini. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pada Rabu 4 Desember 2024. Saat ini desakan kepada Presiden Prabowo untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan tengah bergulir. Meski demikian, Kepala Negara telah memberikan teguran langsung kepada Miftah. Teguran disampaikan melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Langkah ini mendesak agar Miftah segera meminta maaf kepada Sun Haji. Setelah teguran tersebut, Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji pada Rabu 4 Desember. Menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Son Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video Bapak Sun Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik. Keadaan bisa kembali menjadi baik dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Sun Haji menyatakan ingin melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Gus Miftah Maulana menjadi sorotan selesai menghina penjual es teh saat pengajian di Magelang. Presiden Prabowo Subianto pun langsung menegur Gus Miftah yang menjabat sebagai utusan khusus Presiden. Lantas tercatat 7 kontroversi yang telah dilakukan Gus Miftah. Yang pertama, dakwah di diskotik. Berbagai pihak mengkritik keputusan Gus Miftah yang melakukan dakwah di klub malam. Adapun Gus Miftah beralasan dakwah di diskotik lantaran dakwah agama harus menjangkau semua kalangan, termasuk orang-orang yang sedang bersenang-senang di klub malam. Yang kedua, ada hinaan ke sesama pendakwah. Gus Miftah diduga melakukan penghinaan terhadap Ustadz Khalid Basalama. Peristiwa itu terjadi saat Gus Miftah menggelar pagelaran wayang di rumahnya Yogyakarta pada tahun 2022 silam. Kontroversi itu berujung permintaan maaf dari Gus Miftah. Yang ketiga, ada protes larangan speaker masjid. Publik pun dibuat marah saat Gus Miftah membandingkan larangan penggunaan speaker masjid dengan acara dangdutan. Gus Miftah mengkritisi soal larangan penggunaan speaker masjid untuk tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Yang keempat, ada dakwah di gereja. Gus Miftah juga pernah dikritik lantaran dakwah di gereja pada tahun 2021 silam. Kala itu Gus Miftah berdakwah di GBI Amanat Agung Jakarta Utara. Alih-alih meminta maaf, Gus Miftah berdalih bahwa aksinya adalah orasi. Yang kelima yakni menoyor kepala istri. Tindakan Gus Miftah menoyor kepala istri pada tahun 2024 ini juga membuat publik geram. Namun Gus Miftah berdalih menoyor kepala istri hanyalah sebuah candaan. Yang keenam, ada kontroversi terkait ceramah menyinggung PKS. Gus Miftah juga menciptakan polemik yang dinilai menyinggung PKS melalui ceramahnya. Hal itu terjadi di Lampung tahun 2024. Gus Miftah menyebut PKS sebagai partai yang identik dengan kaum Wahabi. Ia mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap kerjasama antara NU dengan PKS. Yang ketujuh ataupun terakhir dan yang terbaru yakni menghina penjual es teh. Terkait kasus Gus Miftah menghina penjual es teh saat dakwah di Magelang, Gus Miftah pun menyebut pernyataan itu hanya sebuah candaan spontan. Presiden Prabowo Subianto gerak cepat mengirim bantuan ke Sun Haji, penjual es teh yang dihina Gus Miftah.
Adapun bantuan itu berupa modal usaha diberikan langsung kepada Sun Haji. Momen pemberian bantuan usaha itu diunggah di Instagram Story Gerindra pada Rabu 4 Desember. Dinarasikan Prabowo mengirim utusan yakni admin Partai Gerindra untuk memberikan bantuan tersebut. Lantas admin Partai Gerindra menelepon utusannya untuk datang ke rumah Sun Haji. Dalam video itu terlihat pria berkemeja putih memberikan segepok uang tunai yang tak diketahui jumlahnya. Yang menegaskan Presiden Prabowo tidak sepakat dengan kata-kata yang dilontarkan Gus Miftah. Dengan mata berkaca-kaca, Sun Haji mengucapkan terima kasih kepada Prabowo yang telah memberikan bantuan kepadanya. Sun Haji pun mendoakan agar Prabowo diberi keberkahan. Pak Prabowo buatan sepakat enten kata-kata kok niki. Nah niki kula dititipi kalih admin Pak Prabowo, titipane Pak Prabowo damel modal jenengan. Niki macet sangat Pak Prabowo sampun mari modal kalian kawula piyambak, mugi-mugi yatra kalawau saged berkahan dhateng kawula lan kula lan mugi-mugi panjenengan Bapak Prabowo santen dikathakaken. Amin. 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 Mewakili tiga matur banget amanah sampun dugi panjenengan kula salajengipun napa bilih. Alhamdulillah ya, tabayunnya pasti sangat diterima dengan lapang dada ya, karena memang sebetulnya yang mengambil kesempatannya adalah orang-orang yang melihat kesempatan ini untuk open donasi ya. Itu yang saya perhatikan memang akhir-akhir ini sangat meresahkan ya, semenjak perkaranya Agus dan Novi itu saya pikir semua isu ya kan dari orang yang terpandang atau terkemuka ada pihak-pihak yang dengan santainya mengambil kesempatan dalam penderitaan orang lain dengan open donasi dan sebagainya. Ya itu yang saya concern daripada siapa namanya Pak Sutaji tadi ya, si penjual es. Ya sebetulnya beliau itu sangat senang sekali ketemu sama Gus ya, Abah ya, karena memang Abah tuh orangnya asik banget gitu loh, dalam artian familiar, dia helpful, dia membantu UMKM selalu. Saya nggak ngerti yang goreng ini mau arahnya kemana gitu. Benar tidak sih Bang Herdian bahwa Gus Miftah secara langsung ini sudah mendapatkan teguran dari istana atau dalam hari ini adalah Sekretaris Kabinet Mayor Teddy. Ini apakah memang dari Mayor Teddy saja atau ini juga perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto? Bagaimana yang informasi yang didapatkan oleh Bang Herdian? Gini, kalau yang namanya Mayor Teddy itu Abah menyampaikan dengan tegas ya bahwa memang sedemikian adanya, karena memang beliau kan cukup dekat dengan Mayor Teddy juga kan, apalagi dengan Pak Presiden juga cukup dekat. Mungkin teguran itu ya dalam arti kan kita mesti berhati-hati lah, lebih mengedepankan adab, lebih mengedepankan ritme yang ada di permukaan media sosial di Indonesia supaya gejolak ini nggak berdampak ke pemerintahan, kan sedemikian biasanya. Oke, jadi ini teguran yang normal saja agar narasi yang kemudian ada di publik ini meredam ya, Bang Herdian ya, selesai viralnya video yang menyangkut pautkan. Betul, karena kan ini kan tidak separah, ya, ini kan yang jelas nggak separah menyebarkan undangan pakai kop surat kan gitu aja. Saya bertekad untuk mencapai pemerintah yang bersih. Dan ini tidak gampang. Ini sangat sulit. Bahkan saya tahu saya ditertawakan, saya diejek. Tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa.
Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka, senapan, meriam, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax. Ada ancaman terhadap ekonomi. Presiden Prabowo Subianto didesak mencopot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden. Desakan itu terjadi seusai Gus Miftah menghina penjual es teh yakni Sun Haji. Terkait hal tersebut, pihak Istana dan DPR buka suara. Dikutip dari tribunnews.com, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Ujang Komarudin buka suara yang menegaskan pencopotan Gus Miftah merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden. Selain itu, ia mengatakan jika Gus Miftah memutuskan mundur dari staf sus, maka hal itu merupakan keputusan pribadi. Sementara Wakil Ketua Komisi 1 DPR sekaligus keponakan Prabowo, Budi Satrio Jiwandono buka suara. Ia mengaku pihak DPR akan mengevaluasi posisi Gus Miftah sebagai utusan khusus presiden. Nantinya keputusan evaluasi tersebut akan diserahkan kepada Prabowo. Nyesel atau Saya di sana belum dapat, sakit gitu. saya di sana belum dapat rezeki, mah ada suara kayak gitu di telinga saya terima apa adanya. Sun Haji, penjual es teh yang dihina Gus Miftah, memberikan pengakuan yang menceritakan momen saat dirinya berjualan lalu dihina oleh Gus Miftah hingga video tersebut viral di media sosial. Menurut pengakuannya, ia belum mendapat rezeki kala dihina Gus Miftah. Dikutip dari Tribun Jatim, video pengakuan Sun Haji diunggah akun TikTok @fitgramindo3 yang juga kemudian viral di media sosial. Terlihat Sun Haji menceritakan kembali momen dirinya dihina Gus Miftah sembari mata yang berkaca-kaca. Ia pun mengaku kecewa dengan perkataan Gus Miftah. Pasalnya, pria yang akrab disapa Pak Sun ini mengaku sedang mencari rezeki untuk anak dan istri. Bahkan ia mengaku saat itu belum mendapat rezeki lantaran hanya beberapa cup es teh saja yang terjual. Sehingga Sun Haji mengaku kecewa lantaran mendengar suara yang dinilai hinaan dari Gus Miftah. Pak Sun pun mengaku memaafkan Gus Miftah dan berpesan agar tidak mengulangi perbuatannya. Di unggahan itu dinarasikan tangan Pak Sun sempat patah tulang saat bekerja menjadi tukang kayu. Sejak saat itu Pak Sun memilih berjualan es teh dan tinggal di rumah mertua lantaran ia memiliki 2 orang anak yang masih bersekolah. Menurut saya itu mencari rezeki buat anak istri, malah ada suara kayak gitu ya, buat saya nggak apa-apa, tapi ya kali jangan gitu. Nganu ya, kecewa gitu ya. Iya Pak, Nyesel atau saya di sana belum dapat, sakit gitu. saya di sana belum dapat rezeki, mah ada suara kayak gitu di telinga saya terima apa adanya. Ningali teng TV niku nggih nyari nganu napa nggih mbok nggih lorong nggih. Ibuke juga Itu udah ini mertua, istri lagi silakan. Misalnya dikait-kaitkan ada intimidasi, ada apa, jauh lah. Karena memang ini kan lagi siar agama. Makanya Sosok Sun Haji penjual es teh menjadi viral dan mendapat berbagai simpati. Sosok Sun Haji penjual es teh menjadi viral dan mendapat berbagai simpati seusai dihina Gus Miftah. Bahkan banyak pihak yang ingin mendatangi rumah Sun Haji, sementara kepala dusun tempat tinggal Sun Haji pun mengaku diintimidasi pihak Gus Miftah. Dikutip dari Tribun Jakarta, kabar itu disampaikan akun TikTok @mediakewarasan. Dalam video itu dinarasikan Sun Haji tinggal di Gesari, Banjusari, Gerapak, Magelang.
Namun akun tersebut menerangkan bahwa kepala dusun di wilayah tempat tinggal Sun Haji diduga mendapat intimidasi. Sementara kuasa hukum Gus Miftah Herdian Saksono buka suara saat diwawancarai oleh tim Tribun Video. Ia membantah dan menyebut hoax terkait kabar adanya intimidasi dari tim Gus Miftah. Herdian mengatakan narasi terkait intimidasi itu hanya dikait-kaitkan saja. Nah itu hoax saja, karena kalau misalnya dikait-kaitkan ada intimidasi, ada apa, jauh lah. Karena memang ini kan lagi siar agama. Makanya di narasi meme yang beredar itu ada soal jual agama. Saya nggak sependapat dengan hal itu, karena memang terus terang itu mendiskreditkan klien saya sangat parah. Karena logikanya ini sedang siar kok tiba-tiba digiring ke arah sana. Itu menurut saya lawan politik yang kejam ya, tapi ya nggak apa-apa. Mereka boleh coba deh. Oke, setelah viralnya kejadian ini, setelah kedatangan Gus Miftah juga, benar tidak Bang Herdian bahwa ada rencana nanti Gus Miftah akan menggelar pengajian di desa tempat tinggal dari Pak Sun Haji ini? Insya Allah hal itu kejadian ya Mbak ya, supaya kita sama-sama ini berharap hal tersebut bisa terjadi ya, karena memang harapannya supaya clean and clear semuanya beres ya, nggak ada lagi yang mengganjal gitu. Karena kalau mengganjal kan jadinya agak lucu aja kan gitu loh. Padahal udah selesai secara personal kan begitu. Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Desakan ini buntut pernyataan Gus Miftah yang dinilai menghina penjual minuman Sun Haji saat acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Terkait desakan dari masyarakat ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudesono Tandra buka suara. Ia meyakini kepala negara akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Tandra meyakini Presiden Prabowo mendengar suara rakyat. Nantinya jika dirasa perlu untuk diganti, maka kepala negara disebut akan mengganti. Meski demikian dikatakannya urusan mencopot Miftah menjadi kewenangan Presiden. Lebih lanjut, ia menilai siapapun tidak boleh melecehkan orang lain. Dikutip dari Kompas.com, Tandra juga menilai hal itu melanggar norma-norma kepantasan. Dirinya meminta agar kejadian ini tak dikaitkan secara politis. Sementara saat ini, Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji pada Rabu 4 Desember 2024. Video viral yang menampilkan sikap tidak terpuji yang ditunjukkan oleh penceramah sekaligus utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah terhadap penjual es teh di Magelang, Jawa Tengah telah direspons oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo pun sudah memberikan tegurannya kepada Gus Miftah dan mendesak agar meminta maaf kepada penjual es teh bernama Sun Haji. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi melalui keterangan video Rabu 4 Desember mengatakan teguran Prabowo disampaikan melalui Sekretaris Kabinet. Hasan menekankan Prabowo menjunjung tinggi adab terhadap siapapun termasuk pedagang. Hal ini pun pernah disampaikan Prabowo dalam pidatonya beberapa waktu lalu. Menurut Hasan, Prabowo sangat menghormati mereka yang bekerja keras dan halal untuk keluarga. Lebih lanjut dikatakan oleh Hasan, Prabowo dan kabinetnya kini juga tengah bekerja keras demi bisa meringankan masyarakat kecil. Adapun seusai mendapat teguran, Gus Miftah diketahui telah meminta maaf secara langsung dengan mendatangi kediaman Sun Haji di Grabak, Magelang pada Rabu pagi. Kedatangan Gus Miftah dan rombongan pun disambut baik oleh Sun Haji dan keluarga. Bahkan keduanya saling berpelukan dan menangis. Miftah mengaku kilaf mengeluarkan kata tak pantas terhadap Sun Haji dengan dalih bercanda. Ia pun diminta untuk lebih berhati-hati saat berbicara di depan masyarakat umum. Untuk diketahui potongan video yang memperlihatkan Gus Miftah mengolok-olok Sun Haji viral di media sosial baru-baru ini. Video ini kemudian menuai kecaman dari masyarakat. Peristiwa terjadi saat Gus Miftah tengah mengisi ceramah di lapangan Supardi Mungkit, Kabupaten Magelang pada 20 November lalu. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran
kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Son Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video Bapak Son Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik, keadaan bisa kembali menjadi baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Son Haji menyatakan ingin melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Dan untuk mereka juga Presiden Profesor Dr. Muhajir Effendi, Ketua PP Muhammadiyah periode ini nggak disebut nih tahunnya itu. Pak Teddy ini menghadap saya habis ini. Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015 Bapak Din Samsudin yang saya hormati. Kok agak ngumpet di belakang itu? Pak Din itu kawan saya waktu masih muda. Sekarang agak muda. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bapak Sultan Najamuddin, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Ini kan lagi siar agama. Makanya di narasi meme yang beredar itu ada soal jual agama. Saya nggak sependapat dengan hal itu, karena memang terus terang itu mendiskreditkan klien saya sangat parah, karena logikanya ini sedang siar kok tiba-tiba digiring ke arah sana. Itu menurut saya lawan politik yang kejam ya, tapi ya nggak apa-apa, mereka boleh coba deh. Oke, setelah viralnya kejadian ini, setelah kedatangan Gus Miftah juga, benar tidak Bang Herian bahwa ada rencana nanti Gus Miftah akan menggelar pengajian di desa tempat tinggal dari Pak Son Haji ini? Insya Allah hal itu kejadian ya Mbak ya, supaya kita sama-sama ini berharap hal tersebut bisa terjadi ya, karena memang harapannya supaya clean and clear semuanya beres ya, nggak ada lagi yang mengganjal gitu. Karena kalau mengganjal kan jadinya agak lucu aja kan gitu loh. Padahal udah selesai secara personal kan begitu. Oke, artinya ini sedang diusahakan ya Bang Herian ya untuk kemudian bisa berdakwah atau melakukan ceramah di desa dari Pak Son Haji. Pak Son, Masya Allah, Insya Allah ya di Ramadan tanggal 3 Maret kita berangkat ya Pak Son. Son Haji, penjual es teh asal Magelang, Jawa Tengah yang dihina Gus Miftah kini banjir rezeki. Selain mendapat bantuan dari Partai Gerindra, ia juga bakal diberangkatkan umroh ke Tanah Suci. Hal ini terungkap dari unggahan Ustadz Muhammad Fahrul Razi Ansar di Instagram pribadinya pada Rabu 4 Desember 2024. Ia berbincang langsung dengan Son Haji lewat panggilan video dan menjanjikan penjual es teh tersebut berangkat umroh. Ustadz Fahrul Razi menyebut Son Haji akan berangkat ke Tanah Suci pada awal Ramadan, yakni 3 Maret 2025. Ia bahkan sudah menyiapkan travel serta hotel untuk penjual es teh tersebut. Sebelumnya, Partai Gerindra juga berjanji akan memberikan bantuan modal usaha kepada Son Haji. Partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto itu menyebut apa yang diucapkan Gus Miftah tidak sesuai dengan ajaran Prabowo. Presiden pernah mengatakan bahwa dirinya sangat menghormati para pedagang kaki lima yang bekerja keras mencari nafkah halal untuk keluarga. Kan mau diumrohkan? Iya, makanya. Ya Allah Pak Son, izin saya screenshot ya. Pak Son, Masya Allah, Insya Allah ya di Ramadan tanggal 3 Maret kita berangkat ya Pak Son. Tanggal 3 Maret kita berangkat ya. Saya izin nanti minta
KTP, foto KTP, kartu keluarga, nanti tak bikinin paspor, nanti tak temeni, insya Allah nanti ada tim saya temeni, ya, atau kalau perlu saya temeni langsung bikin paspornya, insya Allah di Magelang, nanti setelah itu insya Allah berangkat umroh tanggal 3 Maret ya Pak Sun. Pendakwah Gus Miftah berjanji akan memberangkatkan umroh Sun Haji dan keluarga. Hal ini dikatakan Miftah pasca meminta maaf kepada sang penjual es karena telah mengolok-ngolok hingga videonya viral. Gus Miftah bertemu dengan Sun Haji di Pondok Pesantren Ora Aji, Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu siang. Tak hanya Sun Haji, utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Agama dan Pembinaan Sarana Keagamaan juga memberangkatkan istri, anak, serta mertua Sun Haji. Dia juga memastikan akan menggelar pengajian di Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, yang merupakan tempat tinggal Sun Haji. Menurut Miftah, pengajian tersebut akan digelar pada 19 Desember. Pengajian itu digelar sebagai rasa syukur karena antara Gus Miftah dan Sun Haji tidak ada kesalahpahaman. Sebelumnya Gus Miftah juga sudah lebih dulu mendatangi rumah Sun Haji untuk meminta maaf. Buntut video viral, ia melontarkan kata-kata kasar bernada penghinaan kepada penjual es teh tersebut. Kemudian pada Rabu siang, Sun Haji bersama rombongan bergantian mendatangi Ponpes Ora Aji. Tak hanya Gus Miftah, banyak orang menawari Sun Haji umroh gratis setelah dirinya viral. Satu di antaranya adalah pengusaha asal Malang, Amar Surati, yang dirinya tergerak untuk membantu Sun Haji setelah melihat video yang beredar luas dan mendapat berbagai respons dari masyarakat. Dia ingin memberikan hadiah berupa perjalanan umroh gratis untuk Sun Haji dan istrinya. Ia berharap peristiwa ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, sementara bantuan umroh gratis ini dapat membawa kebahagiaan bagi keluarga Sun Haji. Bapak gimana? Warga kan warga dari luar Magelang atau Magelang juga. Empati, ada yang menggalak dana, ada yang umrohkan Bapak. Tanggapannya Bapak seperti apa? Ya terima kasih. Pak, kalau yang umroh rencana kapan Pak? Saya belum bisa menentukan. Kalau itu memang Pak kodrat dan izin dari Allah untuk saya berangkat umroh, ya saya tetap berangkat. Tapi saya tetap tidak bisa berbicara sendiri karena saya punya keluarga dan punya saudara. Saya tetap berbicara dengan kakak-kakak saya. Pak, tadi Gus Miftah kesini sedang jam berapa? Enggak sampai 15 menit sampai. Itu dapat kaos juga ini? Iya, ini dapat kaos dari apa? Ngobrol apa aja Pak? Gus Miftah sama jenengan ngobrol apa? Cuma minta maaf dan saya sudah saling memaafkan, jadi sekarang sudah tidak ada masalah apa-apa ya. Oh, semalam saya belum tidur. Oh iya. Ini kaosnya Pak ya? Iya. Dilihatin Pak. Penjual es teh asal Magelang, Jawa Tengah, Sun Haji, kini resmi menjadi anggota kehormatan Banser. Hal itu setelah Sun Haji berkunjung ke Pondok Pesantren Ora Aji milik Gus Miftah. Mengutip NU Online, ada dua alasan Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Muiz, menjadikan Sun Haji anggota kehormatan Banser DIY. Pertama, Sun Haji merupakan jamaah pengajian Gus Miftah. Kemudian, dia juga butuh support dari semua kalangan, terutama warga NU, karena Sun Haji merupakan Nahdliyin. Sehingga menurutnya, mengangkat Sun Haji sebagai anggota kehormatan Banser dirasa perlu. Diketahui kedatangan Sun Haji di Pondok Pesantren Ora Aji disambut hangat oleh Miftah. Dalam kesempatan tersebut, Sun Haji terlihat mengenakan batik lengan panjang dan celana panjang. Miftah dan Sun Haji kemudian berbincang santai di ruang tamu, di mana Sun Haji menerima seragam Banser yang langsung dikenakannya. Ia juga memakai topi Banser saat duduk bersebelahan dengan Gus Miftah. Sun Haji mengungkapkan bahwa kedatangannya ke Pondok Pesantren Ora Aji adalah untuk bersilaturahmi. Dia juga menegaskan bahwa antara dirinya dan Miftah sudah saling memaafkan sehingga tidak ada masalah di antara mereka.
Kedatangan menceramah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah disambut baik oleh penjual es teh keliling bernama Sun Haji. Gus Miftah datang untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Sun Haji di kediamannya di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang pada Rabu pagi. Kepada wartawan, Sun Haji menyatakan dirinya sudah memaafkan Gus Miftah. Sun Haji pun mengaku dirinya tak memiliki dendam dan mengatakan persoalannya sudah selesai. Dijelaskan oleh Sun Haji, dirinya saat itu tengah menjajakan minuman berupa es teh dan air mineral. Pekerjaan ini dijalaninya selesai mengalami cedera saat bekerja sebagai tukang kayu. Terkait viralnya potongan video yang menampilkan dirinya, Sun Haji mengaku baru mengetahuinya kemarin. Adapun dari hasil pertemuan, Gus Miftah berencana untuk kembali datang ke wilayah tempat tinggal Sun Haji untuk mengisi pengajian sebelum tanggal 17 Desember. Imbas persoalan ini viral, banyak donatur yang mendatangi kediaman Sun Haji untuk memberikan bantuan termasuk hadiah umrah. Saya sudah maafkan, jadi kalau saya sama Gus Miftah sudah tidak punya masalah apa-apa. Dan kalau ada orang bertanya, tapi saya jawab dengan apa adanya. Itu permasalahan saya sama Gus Miftah sudah selesai, sudah tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada sakit hati? Tidak ada. Pak, memang waktu itu hujan nih Pak nih? Hujan itu Pak, ya. Dari sini berangkat memang udah hujan? Udah hujan, tapi saya kalau Gus Miftah kan biasanya jamaahnya banyak, alhamdulillah ya banyak sekali, walaupun hujan banyak jamaahnya. Waktu itu nyangka nggak Pak? Nggak tahu, saya tahu itu kemarin sore pulang itu di sini udah ada mobil loh. Iya nopo kok mobil kok nih rumahku. Kejadiannya gimana tuh Pak waktu itu Pak? Saat Kan, itu sedang apa jualan? Nah, saya kan menawarkan minum saya karena kalau orang pedagang keliling kan biasa begitu. Nah, kok sudah itu mendapat apa ujian dari Gus Miftah ya kayak di HP itu saya tidak akan memperbaharkan karena masa ini sudah selesai. Ya. Video viral yang menampilkan sikap tidak terpuji yang ditunjukkan oleh penceramah sekaligus utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah terhadap penjual es teh di Magelang, Jawa Tengah telah direspons oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo pun sudah memberikan tegurannya kepada Gus Miftah dan mendesak agar meminta maaf kepada penjual es teh bernama Sun Haji. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi melalui keterangan video Rabu 4 Desember mengatakan teguran Prabowo disampaikan melalui Sekretaris Kabinet. Hasan menekankan Prabowo menjunjung tinggi adab terhadap siapapun termasuk pedagang. Hal ini pun pernah disampaikan Prabowo dalam pidatonya beberapa waktu lalu. Menurut Hasan, Prabowo sangat menghormati mereka yang bekerja keras dan halal untuk keluarga. Lebih lanjut dikatakan oleh Hasan, Prabowo dan kabinetnya kini juga tengah bekerja keras demi bisa meringankan masyarakat kecil. Adapun seusai mendapat teguran, Gus Miftah diketahui telah meminta maaf secara langsung dengan mendatangi kediaman Sun Haji di Grabak, Magelang pada Rabu pagi. Kedatangan Gus Miftah dan rombongan pun disambut baik oleh Sun Haji dan keluarga. Bahkan keduanya saling berpelukan dan menangis. Miftah mengaku kilaf mengeluarkan kata tak pantas terhadap Sun Haji dengan dalih bercanda. Ia pun diminta untuk lebih berhati-hati saat berbicara di depan masyarakat umum. Untuk diketahui potongan video yang memperlihatkan Gus Miftah mengolok-olok Sun Haji viral di media sosial baru-baru ini. Video ini kemudian menuai kecaman dari masyarakat. Peristiwa terjadi saat Gus Miftah tengah mengisi ceramah di lapangan Supardi Mungkit, Kabupaten Magelang pada 20 November lalu. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Sun Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang,
untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video Bapak Sun Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik, keadaan bisa kembali menjadi baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Sun Haji menyatakan ingin melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Dan untuk mereka juga Presiden Prabowo Kedatangan menceramah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah disambut baik oleh penjual es teh keliling bernama Sun Haji. Gus Miftah datang untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Sun Haji di kediamannya di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang pada Rabu pagi. Kepada wartawan, Sun Haji menyatakan dirinya sudah memaafkan Gus Miftah. Sun Haji pun mengaku dirinya tak memiliki dendam dan mengatakan persoalannya sudah selesai. Dijelaskan oleh Sun Haji, dirinya saat itu tengah menjajakan minuman berupa es teh dan air mineral. Pekerjaan ini dijalaninya selesai mengalami cedera saat bekerja sebagai tukang kayu. Terkait viralnya potongan video yang menampilkan dirinya, Sun Haji mengaku baru mengetahuinya kemarin. Adapun dari hasil pertemuan, Gus Miftah berencana untuk kembali datang ke wilayah tempat tinggal Sun Haji untuk mengisi pengajian sebelum tanggal 17 Desember. Imbas persoalan ini viral, banyak donatur yang mendatangi kediaman Sun Haji untuk memberikan bantuan termasuk hadiah umrah. Saya sudah maafkan, jadi kalau saya sama Gus Miftah sudah tidak punya masalah apa-apa. Dan kalau ada orang bertanya tapi saya jawab dengan apa adanya, itu permasalahan saya sama Gus Miftah sudah selesai, sudah tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada sakit hati? Tidak ada. Pak, memang waktu itu hujan nih Pak nih? Hujan itu Pak, iya. Dari sini berangkat memang udah hujan? Udah hujan, tapi saya kalau Gus Miftah kan biasanya jamaahnya banyak, alhamdulillah ya banyak sekali, walaupun hujan banyak jamaahnya. Waktu itu nyangka nggak Pak? Nggak tahu, saya tahu itu kemarin sore pulang itu di sini udah ada mobil loh. Iya nopo kok mobil kok nih rumahku. Kejadiannya gimana tuh Pak waktu itu Pak? Saat Kan, itu sedang apa jualan? Nah, saya kan menawarkan minum saya karena kalau orang pedagang keliling kan biasa begitu. Nah, kok sudah itu mendapat ujian dari Gus Miftah ya kayak di HP itu saya tidak akan memperbaharkan karena masa ini sudah selesai saja. Jadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji. Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui kontroversi yang dibuat oleh Gus Miftah terkait pernyataannya yang dinilai menghina penjual minuman. Pihak istana pun menyayangkan insiden ini. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pada Rabu 4 Desember 2024. Saat ini desakan kepada Presiden Prabowo untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan tengah bergulir. Meski demikian, Kepala Negara telah memberikan teguran langsung kepada Miftah. Teguran disampaikan melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Langkah ini mendesak agar Miftah segera meminta maaf kepada Sun Haji. Setelah teguran tersebut, Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji pada Rabu 4 Desember. Menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Sun Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video Bapak Sun Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik, keadaan bisa kembali menjadi baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua.
Bahkan Bapak Sun Haji menyatakan ingin ya melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Gus Miftah Maulana menjadi sorotan selesai menghina penjual es teh saat pengajian di Magelang. Presiden Prabowo Subianto pun langsung menegur Gus Miftah yang menjabat sebagai utusan khusus Presiden. Lantas tercatat 7 kontroversi yang telah dilakukan Gus Miftah. Yang pertama, dakwah di diskotik. Berbagai pihak mengkritik keputusan Gus Miftah yang melakukan dakwah di klub malam. Adapun Gus Miftah beralasan dakwah di diskotik lantaran dakwah agama harus menjangkau semua kalangan, termasuk orang-orang yang sedang bersenang-senang di klub malam. Yang kedua, ada hinaan ke sesama pendakwah. Gus Miftah diduga melakukan penghinaan terhadap Ustadz Khalid Basalama. Peristiwa itu terjadi saat Gus Miftah menggelar pagelaran wayang di rumahnya Yogyakarta pada tahun 2022 silam. Kontroversi itu berujung permintaan maaf dari Gus Miftah. Yang ketiga, ada protes larangan speaker masjid. Publik pun dibuat marah saat Gus Miftah membandingkan larangan penggunaan speaker masjid dengan acara dangdutan. Gus Miftah mengkritisi soal larangan penggunaan speaker masjid untuk tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Yang keempat, ada dakwah di gereja. Gus Miftah juga pernah dikritik lantaran dakwah di gereja pada tahun 2021 silam. Kala itu Gus Miftah berdakwah di GBI Amanat Agung Jakarta Utara. Alih-alih meminta maaf, Gus Miftah berdalih bahwa aksinya adalah orasi. Yang kelima yakni menoyor kepala istri. Tindakan Gus Miftah menoyor kepala istri pada tahun 2024 ini juga membuat publik geram. Namun Gus Miftah berdalih menoyor kepala istri hanyalah sebuah candaan. Yang keenam, ada kontroversi terkait ceramah menyinggung PKS. Gus Miftah juga menciptakan polemik yang dinilai menyinggung PKS melalui ceramahnya. Hal itu terjadi di Lampung tahun 2024. Gus Miftah menyebut PKS sebagai partai yang identik dengan kaum Wahabi. Ia mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap kerjasama antara NU dengan PKS. Yang ketujuh ataupun terakhir dan yang terbaru yakni menghina penjual es teh. Terkait kasus Gus Miftah menghina penjual es teh saat dakwah di Magelang, Gus Miftah pun menyebut pernyataan itu hanya sebuah candaan spontan. Presiden Prabowo Subianto gerak cepat mengirim bantuan ke Sun Haji, penjual es teh yang dihina Gus Miftah. Adapun bantuan itu berupa modal usaha diberikan langsung kepada Sun Haji. Momen pemberian bantuan usaha itu diunggah di Instagram Story Gerindra pada Rabu 4 Desember. Dinarasikan Prabowo mengirim utusan yakni admin Partai Gerindra untuk memberikan bantuan tersebut. Lantas admin Partai Gerindra menelepon utusannya untuk datang ke rumah Sun Haji. Dalam video itu terlihat pria berkemeja putih memberikan sekepok uang tunai yang tak diketahui jumlahnya. Yang menegaskan Presiden Prabowo tidak sepakat dengan kata-kata yang dilontarkan Gus Miftah. Dengan mata berkaca-kaca, Sun Haji mengucapkan terima kasih kepada Prabowo yang telah memberikan bantuan kepadanya. Sun Haji pun mendoakan agar Prabowo diberi keberkahan. Pak Prabowo boten sepakat enten kata-kata kok niki. Nah niki kula dititipi kalih admin Pak Prabowo, titipane Pak Prabowo damel modal jenengan. Tadi nggih Macet sare Pak Prabowo sampun maringi modal kalian kawula piyambak, mugi-mugi yatra wau saged bertahan dhateng kawula lan kula lan mugi-mugi panjenengan Bapak Prabowo sampun dikatakan amin. 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 Amanah sampun dugi panjenengan kula. Salajengipun napa bilih. Alhamdulillah ya, tabayunnya pasti sangat diterima dengan
lapang dada ya, karena memang sebetulnya yang pengambil kesempatannya adalah orang-orang yang melihat kesempatan ini untuk open donasi ya. Akhir-akhir ini sangat-sangat meresahkan ya, semenjak perkaranya Agus dan Novi itu, saya pikir semua isu ya kan dari orang yang terpandang atau terkemuka, ada pihak-pihak yang dengan santainya mengambil kesempatan dalam penderitaan orang lain dengan open donasi dan sebagainya. Ya itu yang saya concern daripada siapa namanya Pak Sutaji tadi ya, si penjual es. Ya sebetulnya beliau itu sangat senang sekali ketemu sama Gus ya, Abah ya, karena memang Abah tuh orangnya asik banget gitu loh, dalam artian familiar, dia helpful, dia membantu UMKM selalu. Saya nggak ngerti yang goreng ini mau arahnya kemana gitu. Benar tidak sih Bang Herdian bahwa Gus Miftah secara langsung ini sudah mendapatkan teguran dari istana atau dalam hari ini adalah Sekretaris Kabinet Mayor Teddy. Ini apakah memang dari Mayor Teddy saja atau ini juga perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto? Bagaimana yang informasi yang didapatkan oleh Bang Herdian? Gini, kalau yang namanya Mayor Teddy itu Abah menyampaikan dengan tegas ya bahwa memang sedemikian adanya, karena memang beliau kan cukup dekat dengan Mayor Teddy juga kan, apalagi dengan Pak Presiden juga cukup dekat. Mungkin teguran itu ya dalam arti kan kita mesti berhati-hati lah, lebih mengedepankan adab, lebih mengedepankan ritme yang ada di permukaan media sosial di Indonesia, supaya gejolak ini nggak berdampak ke pemerintahan, kan sedemikian biasanya. Oke, jadi ini teguran yang normal saja agar narasi yang kemudian ada di publik ini meredam ya, Bang Herdian ya, selesai viralnya video yang menyangkut pautkan. Betul, karena kan ini kan tidak separah, ya, ini kan yang jelas nggak separah menyebarkan undangan pakai kop surat kan gitu aja. Saya bertekad untuk mencapai pemerintah yang bersih. Dan ini tidak gampang. Ini sangat sulit. Bahkan saya tahu saya ditertawakan, saya diejek. Tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka, senapan, meriam, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax. Ada ancaman terhadap ekonomi. Presiden Prabowo Subianto didesak mencopot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden. Desakan itu terjadi seusai Gus Miftah menghina penjual es teh yakni Sun Haji. Terkait hal tersebut, pihak istana dan DPR buka suara.
Dikutip dari tribunnews.com, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Ujang Komarudin buka suara yang menegaskan pencopotan Gus Miftah merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden. Selain itu, ia mengatakan jika Gus Miftah memutuskan mundur dari staf sus, maka hal itu merupakan keputusan pribadi. Sementara Wakil Ketua Komisi 1 DPR sekaligus keponakan Prabowo, Budi Satrio Jiwandono buka suara. Ia mengaku pihak DPR akan mengevaluasi posisi Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden. Nantinya keputusan evaluasi tersebut akan diserahkan kepada Prabowo. Nyesel atau Saya di sana belum dapat, sakit gitu. saya di sana belum dapat rezeki, mah ada suara kayak gitu di telinga saya terima apa adanya. Sun Haji, penjual es teh yang dihina Gus Miftah, memberikan pengakuan yang menceritakan momen saat dirinya berjualan lalu dihina oleh Gus Miftah hingga video tersebut viral di media sosial. Menurut pengakuannya, ia belum mendapat rezeki kala dihina Gus Miftah. Dikutip dari Tribun Jatim, video pengakuan Sun Haji diunggah akun TikTok @fitgramindo3 yang juga kemudian viral di media sosial. Terlihat Sun Haji menceritakan kembali momen dirinya dihina Gus Miftah sembari mata yang berkaca-kaca. Ia pun mengaku kecewa dengan perkataan Gus Miftah. Pasalnya, pria yang akrab disapa Pak Sun ini mengaku sedang mencari rezeki untuk anak dan istri. Bahkan ia mengaku saat itu belum mendapat rezeki lantaran hanya beberapa cup es teh saja yang terjual. Sehingga Sun Haji mengaku kecewa lantaran mendengar suara yang dinilai hinaan dari Gus Miftah. Pak Sun pun mengaku memaafkan Gus Miftah dan berpesan agar tidak mengulangi perbuatannya. Di unggahan itu dinarasikan tangan Pak Sun sempat patah tulang saat bekerja menjadi tukang kayu. Sejak saat itu Pak Sun memilih berjualan es teh dan tinggal di rumah mertua lantaran ia memiliki 2 orang anak yang masih bersekolah. Menurut saya itu mencari rezeki buat anak istri, malah ada suara kayak gitu ya, kalau buat saya nggak apa-apa, tapi ya lain kali jangan gitu. Nganu ya, kecewa gitu ya. Iya Pak, Sempat nyesel atau saya di sana belum dapat, sakit gitu. saya di sana belum dapat rezeki, mah ada suara kayak gitu di telinga saya terima apa adanya. Ngalitin TV niku nggih nyari nganu napa nggih mbok nggih lorong nggih. Ibuke juga Itu udah ini mertua, istri lagi silakan. Misalnya dikait-kaitkan ada intimidasi, ada apa, jauh lah. Karena memang ini kan lagi siar agama. Makanya Sosok Sun Haji penjual es teh menjadi viral dan mendapat berbagai simpati. Sosok Sun Haji penjual es teh menjadi viral dan mendapat berbagai simpati seusai dihina Gus Miftah. Bahkan banyak pihak yang ingin mendatangi rumah Sun Haji, sementara kepala dusun tempat tinggal Sun Haji pun mengaku diintimidasi pihak Gus Miftah. Dikutip dari Tribun Jakarta, kabar itu disampaikan akun TikTok @mediakewarasan. Dalam video itu dinarasikan Sun Haji tinggal di Gesari, Banyusari, Gerapak, Magelang. Namun akun tersebut menerangkan bahwa kepala dusun di wilayah tempat tinggal Sun Haji diduga mendapat intimidasi. Sementara kuasa hukum Gus Miftah, Herdian Saksono, buka suara saat diwawancarai oleh tim Tribun Video. Ia membantah dan menyebut hoax terkait kabar adanya intimidasi dari tim Gus Miftah. Herdian mengatakan narasi terkait intimidasi itu hanya dikait-kaitkan saja. nah itu hoax saja. Karena kalau misalnya dikait-kaitkan ada intimidasi, ada apa, jauh lah. Karena memang ini kan lagi siar agama. Makanya di narasi meme yang beredar itu ada soal jual agama. Saya nggak sependapat dengan hal itu karena memang terus terang itu mendiskreditkan klien saya sangat parah karena logikanya ini sedang siar kok tiba-tiba digiring ke arah sana. Itu menurut saya lawan politik yang kejam ya. Tapi ya nggak apa-apa. Mereka boleh coba deh. Oke, setelah viralnya kejadian ini, setelah kedatangan Gus Miftah juga, benar tidak Bang Herian bahwa ada rencana nanti Gus Miftah akan menggelar pengajian di desa tempat tinggal dari Pak Sun Haji ini? Insya Allah hal itu kejadian ya Mbak ya, supaya kita sama-sama ini berharap hal tersebut bisa terjadi ya, karena memang harapannya supaya clean and clear semuanya beres ya, nggak ada lagi yang mengganjal gitu. Karena kalau mengganjal kan jadinya agak lucu aja kan gitu loh.
Padahal udah selesai secara personal kan begitu. Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Desakan ini buntut pernyataan Gus Miftah yang dinilai menghina penjual minuman Sun Haji saat acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Terkait desakan dari masyarakat ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudesono Tandra buka suara. Ia meyakini kepala negara akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Tandra meyakini Presiden Prabowo mendengar suara rakyat. Nantinya jika dirasa perlu untuk diganti, maka kepala negara disebut akan mengganti. Meski demikian dikatakannya urusan mencopot Miftah menjadi kewenangan Presiden. Lebih lanjut, ia menilai siapapun tidak boleh melecehkan orang lain. Dikutip dari Kompas.com, Tandra juga menilai hal itu melanggar norma-norma kepantasan. Dirinya meminta agar kejadian ini tak dikaitkan secara politis. Sementara saat ini, Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji pada Rabu 4 Desember 2024. Video viral yang menampilkan sikap tidak terpuji yang ditunjukkan oleh penceramah sekaligus utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah terhadap penjual es teh di Magelang, Jawa Tengah telah direspons oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo pun sudah memberikan tegurannya kepada Gus Miftah dan mendesak agar meminta maaf kepada penjual es teh bernama Sun Haji. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi melalui keterangan video Rabu 4 Desember mengatakan teguran Prabowo disampaikan melalui Sekretaris Kabinet. Hasan menekankan Prabowo menjunjung tinggi adab terhadap siapapun termasuk pedagang. Hal ini pun pernah disampaikan Prabowo dalam pidatonya beberapa waktu lalu. Menurut Hasan, Prabowo sangat menghormati mereka yang bekerja keras dan halal untuk keluarga. Lebih lanjut dikatakan oleh Hasan, Prabowo dan kabinetnya kini juga tengah bekerja keras demi bisa meringankan masyarakat kecil. Adapun seusai mendapat teguran, Gus Miftah diketahui telah meminta maaf secara langsung dengan mendatangi kediaman Sun Haji di Grabak, Magelang pada Rabu pagi. Kedatangan Gus Miftah dan rombongan pun disambut baik oleh Sun Haji dan keluarga. Bahkan keduanya saling berpelukan dan menangis. Miftah mengaku kilaf mengeluarkan kata tak pantas terhadap Sun Haji dengan dalih bercanda. Ia pun diminta untuk lebih berhati-hati saat berbicara di depan masyarakat umum. Untuk diketahui potongan video yang memperlihatkan Gus Miftah mengolok-olok Sun Haji viral di media sosial baru-baru ini. Video ini kemudian menuai kecaman dari masyarakat. Peristiwa terjadi saat Gus Miftah tengah mengisi ceramah di lapangan Supardi Mungkit, Kabupaten Magelang pada 20 November lalu. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Sun Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video, Bapak Sun Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik, keadaan bisa kembali menjadi baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Sun Haji menyatakan ingin melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Dan untuk mereka juga, Presiden Profesor Dr. Muhajir Effendi, Ketua PP Muhammadiyah periode ini nggak disebut nih tahunnya itu. Pak Teddy ini menghadap saya habis ini.
Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015 Bapak Din Samsudin yang saya hormati. Kok agak ngumpet di belakang itu? Pak Din itu kawan saya waktu masih muda. Sekarang agak muda. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bapak Sultan Najamuddin, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Ini kan lagi siar agama. Makanya di narasi meme yang beredar itu ada soal jual agama. Saya nggak sependapat dengan hal itu karena memang terus terang itu mendiskreditkan klien saya sangat parah karena logikanya ini sedang siar kok tiba-tiba digiring ke arah sana. Itu menurut saya lawan politik yang kejam ya. Tapi ya nggak apa-apa. Mereka boleh coba deh. Oke, setelah viralnya kejadian ini, setelah kedatangan Gus Miftah juga, benar tidak Bang Herian bahwa ada rencana nanti Gus Miftah akan menggelar pengajian di desa tempat tinggal dari Pak Sun Haji ini? Insya Allah hal itu kejadian ya Mbak ya, supaya kita sama-sama ini berharap hal tersebut bisa terjadi ya, karena memang harapannya supaya clean and clear semuanya beres ya, nggak ada lagi yang mengganjal gitu. Karena kalau mengganjal kan jadinya agak lucu aja kan gitu loh. Padahal udah selesai secara personal kan begitu. Oke, artinya ini sedang diusahakan ya Bang Herian ya untuk kemudian bisa berdakwah atau melakukan ceramah di desa dari Pak Sun Haji. Pak Sun, Masya Allah, Insya Allah ya di Ramadan tanggal 3 Maret kita berangkat ya Pak Sun. Sun Haji, penjual es teh asal Magelang, Jawa Tengah yang dihina Gus Miftah kini banjir rezeki. Selain mendapat bantuan dari Partai Gerindra, ia juga bakal diberangkatkan umroh ke Tanah Suci. Hal ini terungkap dari unggahan Ustadz Muhammad Fahrul Razi Ansar di Instagram pribadinya pada Rabu 4 Desember 2024. Ia berbincang langsung dengan Sun Haji lewat panggilan video dan menjanjikan penjual es teh tersebut berangkat umroh. Ustadz Fahrul Razi menyebut Sun Haji akan berangkat ke Tanah Suci pada awal Ramadan, yakni 3 Maret 2025. Ia bahkan sudah menyiapkan travel serta hotel untuk penjual es teh tersebut. Sebelumnya, Partai Gerindra juga berjanji akan memberikan bantuan modal usaha kepada Sun Haji. Partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto itu menyebut apa yang diucapkan Gus Miftah tidak sesuai dengan ajaran Prabowo. Presiden pernah mengatakan bahwa dirinya sangat menghormati para pedagang kaki lima yang bekerja keras mencari nafkah halal untuk keluarga. Kan mau diumrohkan? Iya, makanya. Ya Allah Pak Sun, izin saya screenshot ya. Pak Sun, Masya Allah, Insya Allah ya di Ramadan tanggal 3 Maret kita berangkat ya Pak Sun. Tanggal 3 Maret kita berangkat ya. Saya izin nanti minta KTP, foto KTP, foto kartu keluarga, nanti tak bikinin paspor, nanti tak temeni, insya Allah nanti ada tim saya temeni, ya, atau kalau perlu saya temeni langsung bikin paspornya, insya Allah di Magelang, nanti setelah itu insya Allah berangkat umroh tanggal 3 Maret ya Pak Sun. Pendakwah Gus Miftah berjanji akan memberangkatkan umroh Sun Haji dan keluarga. Hal ini dikatakan Miftah pasca meminta maaf kepada sang penjual es karena telah mengolok-ngolok hingga videonya viral. Gus Miftah bertemu dengan Sun Haji di Pondok Pesantren Ora Aji, Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu siang. Tak hanya Sun Haji, utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Agama dan Pembinaan Sarana Keagamaan juga memberangkatkan istri, anak, serta mertua Sun Haji. Dia juga memastikan akan menggelar pengajian di Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, yang merupakan tempat tinggal Sun Haji. Menurut Miftah, pengajian tersebut akan digelar pada 19 Desember. Pengajian itu digelar sebagai rasa syukur karena antara Gus Miftah dan Sun Haji tidak ada kesalahpahaman. Sebelumnya Gus Miftah juga sudah lebih dulu mendatangi rumah Sun Haji untuk meminta maaf. Buntut video viral, ia melontarkan kata-kata kasar bernada penghinaan kepada penjual es teh tersebut.
Kemudian pada Rabu siang, Sun Haji bersama rombongan bergantian mendatangi Ponpes Ora Aji. Tak hanya Gus Miftah, banyak orang menawari Sun Haji umroh gratis setelah dirinya viral. Satu di antaranya adalah pengusaha asal Malang, Ammar Surati, yang dirinya tergerak untuk membantu Sun Haji setelah melihat video yang beredar luas dan mendapat berbagai respons dari masyarakat. Dia ingin memberikan hadiah berupa perjalanan umroh gratis untuk Sun Haji dan istrinya. Dia berharap peristiwa ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, sementara bantuan umroh gratis ini dapat membawa kebahagiaan bagi keluarga Sun Haji. Gimana? Warga kan warga dari luar Magelang atau Magelang juga. Empati, ada yang menggalak dana, ada yang umrohkan Bapak. Tanggapannya Bapak seperti apa? Ya, terima kasih. Pak, kalau yang umroh rencana kapan, Pak? Saya belum bisa menentukan. Kalau itu memang Pak kodrat dan izin dari Allah untuk saya berangkat umroh, ya saya tetap berangkat. Tapi saya tetap tidak bisa berbicara sendiri karena saya punya keluarga dan punya saudara. Saya tetap berbicara dengan kakak-kakak saya. Pak, tadi Gus Miftah kesini sedang jam berapa? Enggak sampai 15 menit satu. Itu dapat kaos juga ini? Iya, ini dapat kaos, ini kaos dari apa? Ngobrol apa aja, Pak? Gus Miftah sama jenengan ngobrol apa? Cuma minta maaf dan saya sudah saling memaafkan, jadi sekarang sudah tidak ada masalah apa-apa ya. Oh, semalam saya belum tidur. Oh, iya. Ini kaosnya, Pak ya? Iya. Dilihatin, Pak. Penjual es teh asal Magelang, Jawa Tengah, Sun Haji, kini resmi menjadi anggota kehormatan Banser. Hal itu setelah Sun Haji berkunjung ke pondok pesantren Ora Aji milik Gus Miftah. Mengutip NU Online, ada dua alasan Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Muiz, menjadikan Sun Haji anggota kehormatan Banser DIY. Pertama, Sun Haji merupakan jamaah pengajian Gus Miftah. Kemudian, dia juga butuh support dari semua kalangan, terutama warga NU, karena Sun Haji merupakan Nahdliyin. Sehingga menurutnya, mengangkat Sun Haji sebagai anggota kehormatan Banser dirasa perlu. Diketahui kedatangan Sun Haji di Pondok Pesantren Ora Aji disambut hangat oleh Miftah. Dalam kesempatan tersebut, Sun Haji terlihat mengenakan batik lengan panjang dan celana panjang. Miftah dan Sun Haji kemudian berbincang santai di ruang tamu, di mana Sun Haji menerima seragam Banser yang langsung dikenakannya. Ia juga memakai topi Banser saat duduk bersebelahan dengan Gus Miftah. Sun Haji mengungkapkan bahwa kedatangannya ke pondok pesantren Ora Aji adalah untuk bersilaturahmi. Dia juga menegaskan bahwa antara dirinya dan Miftah sudah saling memaafkan sehingga tidak ada masalah di antara mereka. Kedatangan menceramah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah disambut baik oleh penjual es teh keliling bernama Sun Haji. Gus Miftah datang untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Sun Haji di kediamannya di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang pada Rabu pagi. Kepada wartawan, Sun Haji menyatakan dirinya sudah memaafkan Gus Miftah. Sun Haji pun mengaku dirinya tak memiliki dendam dan mengatakan persoalannya sudah selesai. Dijelaskan oleh Sun Haji, dirinya saat itu tengah menjajakan minuman berupa es teh dan air mineral. Pekerjaan ini dijalaninya seusai mengalami cedera saat bekerja sebagai tukang kayu. Terkait viralnya potongan video yang menampilkan dirinya, Sun Haji mengaku baru mengetahuinya kemarin. Adapun dari hasil pertemuan, Gus Miftah berencana untuk kembali datang ke wilayah tempat tinggal Sun Haji untuk mengisi pengajian sebelum tanggal 17 Desember. Imbas persoalan ini viral, banyak donatur yang mendatangi kediaman Sun Haji untuk memberikan bantuan termasuk hadiah umrah. Saya sudah maafkan, jadi kalau saya sama Gus Miftah sudah tidak punya masalah apa-apa.
Dan kalau ada orang bertanya tapi saya jawab dengan apa adanya, itu permasalahan saya sama Gus Miftah sudah selesai, sudah tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada sakit hati? Tidak ada. Pak, memang waktu itu hujan nih Pak nih? Hujan itu Pak, ya. Dari sini berangkat memang udah hujan? Udah hujan, tapi saya kalau Gus Miftah kan biasanya jamaahnya banyak, alhamdulillah ya banyak sekali, walaupun hujan banyak jamaahnya. Waktu itu nyangka nggak Pak? Nggak tahu, saya tahu itu kemarin sore pulang itu di sini udah ada mobil loh. Iya nopo kok mobil kok nih rumahku. Kejadiannya gimana tuh Pak waktu itu Pak? Saat Kan, itu sedang apa jualan? Nah, saya kan menawarkan minum saya kan kalau orang pedagang keliling kan biasa begitu. Nah kok saya itu mendapat ya apa ujian dari Gus Miftah ya kayak di HP itu saya tidak akan memperbaharkan karena masa ini sudah selesai ya. Video viral yang menampilkan sikap tidak terpuji yang ditunjukkan oleh penceramah sekaligus utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah terhadap penjual es teh di Magelang, Jawa Tengah telah direspons oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo pun sudah memberikan tegurannya kepada Gus Miftah dan mendesak agar meminta maaf kepada penjual es teh bernama Sun Haji. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi melalui keterangan video Rabu 4 Desember mengatakan teguran Prabowo disampaikan melalui Sekretaris Kabinet. Hasan menekankan Prabowo menjunjung tinggi adab terhadap siapapun termasuk pedagang. Hal ini pun pernah disampaikan Prabowo dalam pidatonya beberapa waktu lalu. Menurut Hasan, Prabowo sangat menghormati mereka yang bekerja keras dan halal untuk keluarga. Lebih lanjut dikatakan oleh Hasan, Prabowo dan kabinetnya kini juga tengah bekerja keras demi bisa meringankan masyarakat kecil. Adapun seusai mendapat teguran, Gus Miftah diketahui telah meminta maaf secara langsung dengan mendatangi kediaman Sun Haji di Grabak, Magelang pada Rabu pagi. Kedatangan Gus Miftah dan rombongan pun disambut baik oleh Sun Haji dan keluarga. Bahkan keduanya saling berpelukan dan menangis. Miftah mengaku kilaf mengeluarkan kata tak pantas terhadap Sun Haji dengan dalih bercanda. Ia pun diminta untuk lebih berhati-hati saat berbicara di depan masyarakat umum. Untuk diketahui potongan video yang memperlihatkan Gus Miftah mengolok-olok Sun Haji viral di media sosial baru-baru ini. Video ini kemudian menuai kecaman dari masyarakat. Peristiwa terjadi saat Gus Miftah tengah mengisi ceramah di lapangan Supardi Mungkit, Kabupaten Magelang pada 20 November lalu. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Sun Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video Bapak Sun Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik. Keadaan bisa kembali menjadi baik dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Sun Haji menyatakan ingin melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo. Kedatangan penceramah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah disambut baik oleh penjual es teh keliling bernama Sun Haji. Gus Miftah datang untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Sun Haji di kediamannya di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang pada Rabu pagi. Kepada wartawan, Sun Haji menyatakan dirinya sudah memaafkan Gus Miftah. Sun Haji pun mengaku dirinya tak memiliki dendam dan mengatakan persoalannya sudah selesai. Dijelaskan oleh Sun Haji dirinya saat itu tengah menjajakan minuman berupa es teh dan air mineral.
Pekerjaan ini dijalaninya seusai mengalami cedera saat bekerja sebagai tukang kayu. Terkait viralnya potongan video yang menampilkan dirinya, Sun Haji mengaku baru mengetahuinya kemarin. Adapun dari hasil pertemuan, Gus Miftah berencana untuk kembali datang ke wilayah tempat tinggal Sun Haji untuk mengisi pengajian sebelum tanggal 17 Desember. Imbas persoalan ini viral, banyak donatur yang mendatangi kediaman Sun Haji untuk memberikan bantuan termasuk hadiah umrah. Sudah maafkan, jadi kalau saya sama Gus Miftah sudah tidak punya masalah apa-apa. Dan kalau ada orang bertanya tapi saya jawab dengan apa adanya, itu permasalahan saya sama Gus Miftah sudah selesai, sudah tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada sakit hati? Tidak ada. Pak, memang waktu itu hujan nih Pak nih? Hujan itu Pak, iya. Dari sini berangkat memang udah hujan? Udah hujan, tapi saya kalau Gus Miftah kan biasanya jamaahnya banyak, alhamdulillah ya banyak sekali, walaupun hujan banyak jamaahnya. Waktu itu nyangka nggak Pak? Nggak tahu, saya tahu itu kemarin sore pulang itu di sini udah ada mobil loh. Iya nopo kok mobil kok nih rumahku. Kejadiannya gimana tuh Pak waktu itu Pak? Saat Kan, itu sedang apa jualan? Nah, saya kan menawarkan minum saya karena kalau orang pedagang keliling kan biasa begitu. Nah, kok saya itu mendapat ujian dari Gus Miftah ya kayak di HP itu saya tidak akan memperpanjangkan karena masa ini sudah selesai ya. Jadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji. Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui kontroversi yang dibuat oleh Gus Miftah terkait pernyataannya yang dinilai menghina penjual minuman. Pihak istana pun menyayangkan insiden ini. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pada Rabu 4 Desember 2024. Saat ini desakan kepada Presiden Prabowo untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan tengah bergulir. Meski demikian, Kepala Negara telah memberikan teguran langsung kepada Miftah. Teguran disampaikan melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Langkah ini mendesak agar Miftah segera meminta maaf kepada Sun Haji. Setelah teguran tersebut, Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji pada Rabu 4 Desember. Menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Sun Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video Bapak Sun Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik, keadaan bisa kembali menjadi baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Sun Haji menyatakan ingin melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Gus Miftah Maulana menjadi sorotan selesai menghina penjual es teh saat pengajian di Magelang. Presiden Prabowo Subianto pun langsung menegur Gus Miftah yang menjabat sebagai utusan khusus Presiden. Lantas tercatat 7 kontroversi yang telah dilakukan Gus Miftah. Yang pertama, dakwah di diskotik. Berbagai pihak mengkritik keputusan Gus Miftah yang melakukan dakwah di klub malam. Adapun Gus Miftah beralasan dakwah di diskotik lantaran dakwah agama harus menjangkau semua kalangan, termasuk orang-orang yang sedang bersenang-senang di klub malam. Yang kedua, ada hinaan ke sesama pendakwah.
Gus Miftah diduga melakukan penghinaan terhadap Ustadz Khalid Basalamah. Peristiwa itu terjadi saat Gus Miftah menggelar pagelaran wayang di rumahnya Yogyakarta pada tahun 2022 silam. Kontroversi itu berujung permintaan maaf dari Gus Miftah. Yang ketiga, ada protes larangan speaker masjid. Publik pun dibuat marah saat Gus Miftah membandingkan larangan penggunaan speaker masjid dengan acara dangdutan. Gus Miftah mengkritisi soal larangan penggunaan speaker masjid untuk tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Yang keempat, ada dakwah di gereja. Gus Miftah juga pernah dikritik lantaran dakwah di gereja pada tahun 2021 silam. Kala itu Gus Miftah berdakwah di GBI Amanat Agung Jakarta Utara. Alih-alih meminta maaf, Gus Miftah berdalih bahwa aksinya adalah orasi. Yang kelima yakni menoyor kepala istri. Tindakan Gus Miftah menoyor kepala istri pada tahun 2024 ini juga membuat publik geram. Namun Gus Miftah berdalih menoyor kepala istri hanyalah sebuah candaan. Yang keenam, ada kontroversi terkait ceramah menyinggung PKS. Gus Miftah juga menciptakan polemik yang dinilai menyinggung PKS melalui ceramahnya. Hal itu terjadi di Lampung tahun 2024. Gus Miftah menyebut PKS sebagai partai yang identik dengan kaum Wahabi. Ia mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap kerjasama antara NU dengan PKS. Yang ketujuh ataupun terakhir dan yang terbaru yakni menghina penjual es teh. Terkait kasus Gus Miftah menghina penjual es teh saat dakwah di Magelang, Gus Miftah pun menyebut pernyataan itu hanya sebuah candaan spontan. Presiden Prabowo Subianto gerak cepat mengirim bantuan ke Sun Haji, penjual es teh yang dihina Gus Miftah. Adapun bantuan itu berupa modal usaha diberikan langsung kepada Sun Haji. Momen pemberian bantuan usaha itu diunggah di Instagram Story Gerindra pada Rabu 4 Desember. Dinarasikan Prabowo mengirim utusan yakni admin Partai Gerindra untuk memberikan bantuan tersebut. Lantas admin Partai Gerindra menelepon utusannya untuk datang ke rumah Sun Haji. Dalam video itu terlihat pria berkemeja putih memberikan sekepok uang tunai yang tak diketahui jumlahnya. Yang menegaskan Presiden Prabowo tidak sepakat dengan kata-kata yang dilontarkan Gus Miftah. Dengan mata berkaca-kaca, Sun Haji mengucapkan terima kasih kepada Prabowo yang telah memberikan bantuan kepadanya. Sun Haji pun mendoakan agar Prabowo diberi keberkahan. Pak Prabowo boten sepakat enten kata-kata kok niki. Nah niki kula dititipi kalih admin Pak Prabowo, titipane Pak Prabowo damel modal jenengan. Tadi nggih pados sare Pak Prabowo sampun maringi modal kalian kawula piyambak, mugi-mugi yatra wau saged berkahan dhateng kawula lan kula lan mugi-mugi panjenengan Bapak Prabowo sampun dikatakan. Amin. Amin. Amanah sampun dugi panjenengan kula. Salajengipun nambah pilih. Alhamdulillah ya, tabayunnya pasti sangat diterima dengan lapang dada ya, karena memang sebetulnya yang mengambil kesempatannya adalah orang-orang yang melihat kesempatan ini untuk open donasi ya. Itu yang saya perhatikan memang akhir-akhir ini sangat meresahkan ya, semenjak perkaranya Agus dan Novi itu saya pikir semua isu ya kan dari orang yang terpandang atau terkemuka ada pihak-pihak yang dengan santainya mengambil kesempatan dalam penderitaan orang lain dengan open donasi dan sebagainya. Ya itu yang saya concern daripada siapa namanya Pak Sutaji tadi ya, si penjual es. Ya sebetulnya beliau itu sangat senang sekali ketemu sama Gus ya, Abah ya, karena memang Abah itu orangnya asik banget gitu loh, dalam artian familiar, dia helpful, dia membantu UMKM selalu.
Saya nggak ngerti yang goreng ini mau arahnya kemana gitu. Benar tidak sih Bang Herdian bahwa Gus Miftah secara langsung ini sudah mendapatkan teguran dari istana atau dalam hari ini adalah Sekretaris Kabinet Mayor Teddy. Ini apakah memang dari Mayor Teddy saja atau ini juga perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto? Bagaimana yang informasi yang didapatkan oleh Bang Herdian? Gini, kalau yang namanya Mayor Teddy itu menyampaikan dengan tegas ya bahwa memang sedemikian adanya karena memang beliau kan cukup dekat dengan Mayor Teddy juga kan, apalagi dengan Pak Presiden juga cukup dekat. Mungkin teguran itu ya dalam arti kan kita mesti berhati-hati lah, lebih mengedepankan adab, lebih mengedepankan ritme yang ada di permukaan media sosial di Indonesia supaya gejolak ini nggak berdampak ke pemerintahan kan sedemikian biasanya. Oke, jadi ini teguran yang normal saja agar narasi yang kemudian ada di publik ini meredam ya, Bang Herdian ya, selesai viralnya video yang menyangkut pautkan. Betul, karena kan ini kan tidak separah, ya, ini kan yang jelas nggak separah menyebarkan undangan pakai kop surat kan gitu aja. Saya bertekad untuk mencapai pemerintah yang bersih. Dan ini tidak gampang. Ini sangat sulit. Bahkan saya tahu saya ditertawakan, saya diejek. Tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka, senapan, meriam, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax. Ada ancaman terhadap ekonomi. Presiden Prabowo Subianto didesak mencopot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden. Desakan itu terjadi seusai Gus Miftah menghina penjual es teh yakni Sun Haji. Terkait hal tersebut, pihak Istana dan DPR buka suara. Dikutip dari tribunnews.com, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Ujang Komarudin buka suara yang menegaskan pencopotan Gus Miftah merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden. Selain itu, ia mengatakan jika Gus Miftah memutuskan mundur dari staf sus, maka hal itu merupakan keputusan pribadi. Sementara Wakil Ketua Komisi 1 DPR sekaligus keponakan Prabowo, Budi Satrio Jiwandono buka suara. Ia mengaku pihak DPR akan mengevaluasi posisi Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden. Nantinya keputusan evaluasi tersebut akan diserahkan kepada Prabowo. Nyesel atau Saya di sana belum dapat, sakit gitu. saya di sana belum dapat rezeki mah ada suara kayak gitu di telinga saya terima apa adanya. Sun Haji, penjual es teh yang dihina Gus Miftah, memberikan pengakuan yang menceritakan momen saat dirinya berjualan lalu dihina oleh Gus Miftah hingga video tersebut viral di media sosial. Menurut pengakuannya, ia belum mendapat rezeki kala dihina Gus Miftah. Dikutip dari Tribun Jatim, video pengakuan Sun Haji diunggah akun TikTok @fitgramindo3 yang juga kemudian viral di media sosial.
Terlihat Sun Haji menceritakan kembali momen dirinya dihina Gus Miftah sembari mata yang berkaca-kaca. Ia pun mengaku kecewa dengan perkataan Gus Miftah. Pasalnya, pria yang akrab disapa Pak Sun ini mengaku sedang mencari rezeki untuk anak dan istri. Bahkan ia mengaku saat itu belum mendapat rezeki lantaran hanya beberapa cup es teh saja yang terjual. Sehingga Sun Haji mengaku kecewa lantaran mendengar suara yang dinilai hinaan dari Gus Miftah. Pak Sun pun mengaku memaafkan Gus Miftah dan berpesan agar tidak mengulangi perbuatannya. Di unggahan itu dinarasikan tangan Pak Sun sempat patah tulang saat bekerja menjadi tukang kayu. Sejak saat itu Pak Sun memilih berjualan es teh dan tinggal di rumah mertua lantaran ia memiliki 2 orang anak yang masih bersekolah. Menurut saya itu mencari rezeki buat anak istri, malah ada suara kayak gitu ya, buat saya nggak apa-apa, tapi ya kali jangan gitu. Nganu ya kecewa gitu ya, Iya Pak, sempat nyesel atau saya di sana belum dapat, sakit gitu loh. saya di sana belum dapat rezeki, malah ada suara kayak gitu di telinga saya terima apa adanya. Ningali teng TV niku nggih nyari nganu napa nggih mbok nggih lorong nggih. Ibuke juga Ibu udah, ini mertua, istri lagi silakan. Misalnya dikait-kaitkan ada intimidasi, ada apa, jauh lah. Karena memang ini kan lagi siar agama. Makanya Sosok Sun Haji penjual es teh menjadi viral dan mendapat berbagai simpati. Sosok Sun Haji penjual es teh menjadi viral dan mendapat berbagai simpati seusai dihina Gus Miftah. Bahkan banyak pihak yang ingin mendatangi rumah Sun Haji, sementara kepala dusun tempat tinggal Sun Haji pun mengaku diintimidasi pihak Gus Miftah. Dikutip dari Tribun Jakarta, kabar itu disampaikan akun TikTok @mediakewarasan. Dalam video itu dinarasikan Sun Haji tinggal di Gesari, Banjusari, Gerapak, Magelang. Namun akun tersebut menerangkan bahwa kepala dusun di wilayah tempat tinggal Sun Haji diduga mendapat intimidasi. Sementara kuasa hukum Gus Miftah Herdian Saksono buka suara saat diwawancarai oleh tim Tribun Video. Ia membantah dan menyebut hoax terkait kabar adanya intimidasi dari tim Gus Miftah. Herdian mengatakan narasi terkait intimidasi itu hanya dikait-kaitkan saja. nah itu hoax saja. Karena kalau misalnya dikait-kaitkan ada intimidasi, ada apa, jauh lah. Karena memang ini kan lagi siar agama. Makanya di narasi meme yang beredar itu ada soal jual agama. Saya nggak sependapat dengan hal itu karena memang terus terang itu mendiskreditkan klien saya sangat parah karena logikanya ini sedang siar kok tiba-tiba digiring ke arah sana. Itu menurut saya lawan politik yang kejam ya. Tapi ya nggak apa-apa. Mereka boleh coba deh. Oke, setelah viralnya kejadian ini, setelah kedatangan Gus Miftah juga, benar tidak Bang Herian bahwa ada rencana nanti Gus Miftah akan menggelar pengajian di desa tempat tinggal dari Pak Sun Haji ini? Insya Allah hal itu kejadian ya Mbak ya, supaya kita sama-sama ini berharap hal tersebut bisa terjadi ya, karena memang harapannya supaya clean and clear semuanya beres ya, nggak ada lagi yang mengganjal gitu. Karena kalau mengganjal kan jadinya agak lucu aja kan gitu loh. Padahal udah selesai secara personal kan begitu. Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Desakan ini buntut pernyataan Gus Miftah yang dinilai menghina penjual minuman Sun Haji saat acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Terkait desakan dari masyarakat ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudesona Tandra buka suara. Ia meyakini kepala negara akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Tandra meyakini Presiden Prabowo mendengar suara rakyat. Nantinya jika dirasa perlu untuk diganti, maka kepala negara disebut akan mengganti. Meski demikian dikatakannya urusan mencopot Miftah menjadi kewenangan Presiden. Lebih lanjut, ia menilai siapapun tidak boleh melecehkan orang lain. Dikutip dari Kompas.com, Tandra juga menilai hal itu melanggar norma-norma kepantasan. Dirinya meminta agar kejadian ini tak dikaitkan secara politis. Sementara saat ini, Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji pada Rabu 4 Desember 2024.
Video viral yang menampilkan sikap tidak terpuji yang ditunjukkan oleh penceramah sekaligus utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah terhadap penjual es teh di Magelang, Jawa Tengah telah direspons oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo pun sudah memberikan tegurannya kepada Gus Miftah dan mendesak agar meminta maaf kepada penjual es teh bernama Sun Haji. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi melalui keterangan video Rabu 4 Desember mengatakan teguran Prabowo disampaikan melalui Sekretaris Kabinet. Hasan menekankan Prabowo menjunjung tinggi adab terhadap siapapun termasuk pedagang. Hal ini pun pernah disampaikan Prabowo dalam pidatonya beberapa waktu lalu. Menurut Hasan, Prabowo sangat menghormati mereka yang bekerja keras dan halal untuk keluarga. Lebih lanjut dikatakan oleh Hasan, Prabowo dan kabinetnya kini juga tengah bekerja keras demi bisa meringankan masyarakat kecil. Adapun seusai mendapat teguran, Gus Miftah diketahui telah meminta maaf secara langsung dengan mendatangi kediaman Sun Haji di Grabak, Magelang pada Rabu pagi. Kedatangan Gus Miftah dan rombongan pun disambut baik oleh Sun Haji dan keluarga. Bahkan keduanya saling berpelukan dan menangis. Miftah mengaku kilaf mengeluarkan kata tak pantas terhadap Sun Haji dengan dalih bercanda. Ia pun diminta untuk lebih berhati-hati saat berbicara di depan masyarakat umum. Untuk diketahui potongan video yang memperlihatkan Gus Miftah mengolok-olok Sun Haji viral di media sosial baru-baru ini. Video ini kemudian menuai kecaman dari masyarakat. Peristiwa terjadi saat Gus Miftah tengah mengisi ceramah di lapangan Supardi Mungkit, Kabupaten Magelang pada 20 November lalu. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Sun Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video, Bapak Sun Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik. Keadaan bisa kembali menjadi baik dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Sun Haji menyatakan ingin melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Dan untuk mereka juga Presiden Profesor Dr. Muhajir Effendi, Ketua PP Muhammadiyah periode ini nggak disebut nih tahunnya itu. Pak Teddy ini menghadap saya habis ini. Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015 Bapak Din Samsudin yang saya hormati. Kok agak ngumpet di belakang itu. Pak Din itu kawan saya waktu masih muda. Sekarang agak muda. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bapak Sultan Najamuddin, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Ini kan lagi siar agama. Makanya di narasi meme yang beredar itu ada soal jual agama. Saya nggak sependapat dengan hal itu karena memang terus terang itu mendiskreditkan klien saya sangat parah karena logikanya ini sedang siar kok tiba-tiba digiring ke arah sana. Itu menurut saya lawan politik yang kejam ya. Tapi ya nggak apa-apa. Mereka boleh coba deh.
Oke, setelah viralnya kejadian ini, setelah kedatangan Gus Miftah juga, benar tidak Bang Herian bahwa ada rencana nanti Gus Miftah akan menggelar pengajian di desa tempat tinggal dari Pak Sun Haji ini? Insya Allah hal itu kejadian ya Mbak ya, supaya kita sama-sama ini berharap hal tersebut bisa terjadi ya, karena memang harapannya supaya clean and clear semuanya beres ya, nggak ada lagi yang mengganjal gitu. Karena kalau mengganjal kan jadinya agak lucu aja kan gitu loh. Padahal udah selesai secara personal kan begitu. Oke, artinya ini sedang diusahakan ya Bang Herian ya untuk kemudian bisa berdakwah atau melakukan ceramah di desa dari Pak Sun Haji. Pak Sun, Masya Allah, Insya Allah ya di Ramadan tanggal 3 Maret kita berangkat ya Pak Sun. Sun Haji, penjual es teh asal Magelang, Jawa Tengah yang dihina Gus Miftah kini banjir rezeki. Selain mendapat bantuan dari Partai Gerindra, ia juga bakal diberangkatkan umroh ke Tanah Suci. Hal ini terungkap dari unggahan Ustadz Muhammad Fahru Razi Ansar di Instagram pribadinya pada Rabu 4 Desember 2024. Ia berbincang langsung dengan Sun Haji lewat panggilan video dan menjanjikan penjual es teh tersebut berangkat umroh. Ustadz Fahru Razi menyebut Sun Haji akan berangkat ke Tanah Suci pada awal Ramadan, yakni 3 Maret 2025. Ia bahkan sudah menyiapkan travel serta hotel untuk penjual es teh tersebut. Sebelumnya, Partai Gerindra juga berjanji akan memberikan bantuan modal usaha kepada Sun Haji. Partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto itu menyebut apa yang diucapkan Gus Miftah tidak sesuai dengan ajaran Prabowo. Presiden pernah mengatakan bahwa dirinya sangat menghormati para pedagang kaki lima yang bekerja keras mencari nafkah halal untuk keluarga. Kan mau diumrohkan? Iya, ya Allah Pak Sun, izin saya screenshot ya. Pak Sun, Masya Allah, Insya Allah ya di Ramadan tanggal 3 Maret kita berangkat ya Pak Sun. Tanggal 3 Maret kita berangkat ya. Saya izin nanti minta KTP, foto KTP, foto kartu keluarga, nanti tak bikinin paspor, nanti tak temeni, insya Allah nanti ada tim saya temeni, ya, atau kalau perlu saya temeni langsung bikin paspornya, insya Allah di Magelang, nanti setelah itu insya Allah berangkat umroh tanggal 3 Maret ya Pak Sun. Pendakwah Gus Miftah berjanji akan memberangkatkan umroh Sun Haji dan keluarga. Hal ini dikatakan Miftah pasca meminta maaf kepada sang penjual es karena telah mengolok-olok hingga videonya viral. Gus Miftah bertemu dengan Sun Haji di Pondok Pesantren Ora Aji, Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu siang. Tak hanya Sun Haji, utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Agama dan Pembinaan Sarana Keagamaan juga memberangkatkan istri, anak, serta mertua Sun Haji. Dia juga memastikan akan menggelar pengajian di Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, yang merupakan tempat tinggal Sun Haji. Menurut Miftah, pengajian tersebut akan digelar pada 19 Desember. Pengajian itu digelar sebagai rasa syukur karena antara Gus Miftah dan Sun Haji tidak ada kesalahpahaman. Sebelumnya Gus Miftah juga sudah lebih dulu mendatangi rumah Sun Haji untuk meminta maaf. Buntut video viral, ia melontarkan kata-kata kasar bernada penghinaan kepada penjual es teh tersebut. Kemudian pada Rabu siang, Sun Haji bersama rombongan bergantian mendatangi Ponpes Ora Aji. Tak hanya Gus Miftah, banyak orang menawari Sun Haji umroh gratis setelah dirinya viral. Satu di antaranya adalah pengusaha asal Malang, Ammar Surati, yang dirinya tergerak untuk membantu Sun Haji setelah melihat video yang beredar luas dan mendapat berbagai respons dari masyarakat. Dia ingin memberikan hadiah berupa perjalanan umroh gratis untuk Sun Haji dan istrinya. Ia berharap peristiwa ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, sementara bantuan umroh gratis ini dapat membawa kebahagiaan bagi keluarga Sun Haji. Bapak gimana? Warga kan warga dari luar Magelang atau Magelang juga empati, ada yang menggalak dana, ada yang umrohkan Bapak. Tanggapannya Bapak seperti apa? Ya terima kasih. Pak, kalau yang umroh rencana kapan Pak? Saya belum bisa menentukan kalau itu memang Pak kodrat dan
rezeki dari Allah untuk saya berangkat umroh, ya saya tetap berangkat, tapi saya tetap tidak bisa berbicara sendiri karena saya punya keluarga dan punya saudara. Saya tetap berbicara dengan kakak-kakak saya. Pak, tadi Gus Miftah kesini sedang jam berapa? Enggak sampai 15 menit sampai. Itu nganu nggih, dapat kaos juga ini? Iya, ini dapat kaos, ini kaos dari apa? Ngobrol apa aja Pak? Gus Miftah sama jenengan ngobrol apa? Cuma minta maaf dan saya sudah saling memaafkan, jadi sekarang sudah tidak ada masalah apa-apa ya. Oh, semalam saya belum tidur. Oh iya. Ini kaosnya Pak ya? Iya. Dilihatin Pak. Penjual es teh asal Magelang, Jawa Tengah, Sun Haji, kini resmi menjadi anggota kehormatan Banser. Hal itu setelah Sun Haji berkunjung ke pondok pesantren Ora Aji milik Gus Miftah. Mengutip NU Online, ada dua alasan Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Muiz, menjadikan Sun Haji anggota kehormatan Banser DIY. Pertama, Sun Haji merupakan jamaah pengajian Gus Miftah. Kemudian, dia juga butuh support dari semua kalangan, terutama warga NU, karena Sun Haji merupakan Nahdliyin. Sehingga menurutnya, mengangkat Sun Haji sebagai anggota kehormatan Banser dirasa perlu. Diketahui kedatangan Sun Haji di Pondok Pesantren Ora Aji disambut hangat oleh Miftah. Dalam kesempatan tersebut, Sun Haji terlihat mengenakan batik lengan panjang dan celana panjang. Miftah dan Sun Haji kemudian berbincang santai di ruang tamu, di mana Sun Haji menerima seragam Banser yang langsung dikenakannya. Ia juga memakai topi Banser saat duduk bersebelahan dengan Gus Miftah. Sun Haji mengungkapkan bahwa kedatangannya ke pondok pesantren Ora Aji adalah untuk bersilaturahmi. Dia juga menegaskan bahwa antara dirinya dan Miftah sudah saling memaafkan sehingga tidak ada masalah di antara mereka. Kedatangan menceramah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah disambut baik oleh penjual es teh keliling bernama Sun Haji. Gus Miftah datang untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Sun Haji di kediamannya di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang pada Rabu pagi. Kepada wartawan, Sun Haji menyatakan dirinya sudah memaafkan Gus Miftah. Sun Haji pun mengaku dirinya tak memiliki dendam dan mengatakan persoalannya sudah selesai. Dijelaskan oleh Sun Haji, dirinya saat itu tengah menjajakan minuman berupa es teh dan air mineral. Pekerjaan ini dijalaninya selesai mengalami cedera saat bekerja sebagai tukang kayu. Terkait viralnya potongan video yang menampilkan dirinya, Sun Haji mengaku baru mengetahuinya kemarin. Adapun dari hasil pertemuan, Gus Miftah berencana untuk kembali datang ke wilayah tempat tinggal Sun Haji untuk mengisi pengajian sebelum tanggal 17 Desember. Imbas persoalan ini viral, banyak donatur yang mendatangi kediaman Sun Haji untuk memberikan bantuan termasuk hadiah umrah. Saya sudah maafkan, jadi kalau saya sama Gus Miftah sudah tidak punya masalah apa-apa. Dan kalau ada orang bertanya tapi saya jawab dengan apa adanya, itu permasalahan saya sama Gus Miftah sudah selesai, sudah tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada sakit hati? Tidak ada. Pak, memang waktu itu hujan nih Pak nih? Hujan itu Pak, iya. Dari sini berangkat memang udah hujan? Udah hujan, tapi saya kalau Gus Miftah kan biasanya jamaahnya banyak, alhamdulillah ya banyak sekali, walaupun hujan banyak jamaah. Waktu itu nyangka nggak Pak? Nggak tahu, saya tahu itu kemarin sore pulang itu di sini udah ada mobil loh. Iya nopo kok mobil kok nih rumahku. Kejadiannya gimana tuh waktu itu Pak? Saat Kan, itu sedang apa jualan? Nah, saya kan menawarkan minum saya karena kalau orang pedagang keliling kan biasa begitu. Nah kok sudah itu mendapat ujian dari Gus Miftah ya kayak di HP itu saya tidak akan memperbaiki karena masa ini sudah selesai saja ya.
Video viral yang menampilkan sikap tidak terpuji yang ditunjukkan oleh penceramah sekaligus utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah terhadap penjual es teh di Magelang, Jawa Tengah telah direspons oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo pun sudah memberikan tegurannya kepada Gus Miftah dan mendesak agar meminta maaf kepada penjual es teh bernama Sun Haji. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi melalui keterangan video Rabu 4 Desember mengatakan teguran Prabowo disampaikan melalui Sekretaris Kabinet. Hasan menekankan Prabowo menjunjung tinggi adab terhadap siapapun termasuk pedagang. Hal ini pun pernah disampaikan Prabowo dalam pidatonya beberapa waktu lalu. Menurut Hasan, Prabowo sangat menghormati mereka yang bekerja keras dan halal untuk keluarga. Lebih lanjut dikatakan oleh Hasan, Prabowo dan kabinetnya kini juga tengah bekerja keras demi bisa meringankan masyarakat kecil. Adapun seusai mendapat teguran, Gus Miftah diketahui telah meminta maaf secara langsung dengan mendatangi kediaman Sun Haji di Grabak, Magelang pada Rabu pagi. Kedatangan Gus Miftah dan rombongan pun disambut baik oleh Sun Haji dan keluarga. Bahkan keduanya saling berpelukan dan menangis. Miftah mengaku kilaf mengeluarkan kata tak pantas terhadap Sun Haji dengan dalih bercanda. Ia pun diminta untuk lebih berhati-hati saat berbicara di depan masyarakat umum. Untuk diketahui potongan video yang memperlihatkan Gus Miftah mengolok-olok Sun Haji viral di media sosial baru-baru ini. Video ini kemudian menuai kecaman dari masyarakat. Peristiwa terjadi saat Gus Miftah tengah mengisi ceramah di lapangan Supardi Mungkit, Kabupaten Magelang pada 20 November lalu. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Sun Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video, Bapak Sun Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik. Keadaan bisa kembali menjadi baik dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Sun Haji menyatakan ingin melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo. Kedatangan penceramah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah disambut baik oleh penjual es teh keliling bernama Sun Haji. Gus Miftah datang untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Sun Haji di kediamannya di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang pada Rabu pagi. Kepada wartawan, Sun Haji menyatakan dirinya sudah memaafkan Gus Miftah. Sun Haji pun mengaku dirinya tak memiliki dendam dan mengatakan persoalannya sudah selesai. Dijelaskan oleh Sun Haji dirinya saat itu tengah menjajakan minuman berupa es teh dan air mineral. Pekerjaan ini dijalaninya selesai mengalami cedera saat bekerja sebagai tukang kayu. Terkait viralnya potongan video yang menampilkan dirinya, Sun Haji mengaku baru mengetahuinya kemarin. Adapun dari hasil pertemuan, Gus Miftah berencana untuk kembali datang ke wilayah tempat tinggal Sun Haji untuk mengisi pengajian sebelum tanggal 17 Desember. Imbas persoalan ini viral, banyak donatur yang mendatangi kediaman Sun Haji untuk memberikan bantuan termasuk hadiah umrah. Saya sudah maafkan, jadi kalau saya sama Gus Miftah sudah tidak punya masalah apa-apa. Dan kalau ada orang bertanya, tapi saya jawab dengan apa adanya. Itu permasalahan saya sama Gus Miftah sudah selesai, sudah tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada sakit hati? Tidak ada. Pak, memang waktu itu hujan nih Pak nih? Hujan itu Pak, iya. Dari sini berangkat memang udah hujan?
udah hujan, tapi saya kalau misalkan biasanya jamaahnya banyak, alhamdulillah ya banyak sekali, walaupun hujan banyak jamaahnya. Waktu itu nyangka nggak tahu Pak? Nggak tahu, saya tahu itu kemarin sore pulang itu di sini udah ada mobil loh. Iya nopo kok mobil kok nih rumahku. Kejadiannya gimana tuh Pak waktu itu Pak? Saat Kan, itu sedang apa jualan? nah, saya kan menawarkan minum saya karena kalau orang pedagang keliling kan biasa begitu. Nah, kok sudah itu mendapat ya apa ujian dari Gus Miftah ya kayak di HP itu saya tidak akan memperpanjangkan karena masa ini sudah selesai saja. Jadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji. Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui kontroversi yang dibuat oleh Gus Miftah terkait pernyataannya yang dinilai menghina penjual minuman. Pihak istana pun menyayangkan insiden ini. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pada Rabu 4 Desember 2024. Saat ini desakan kepada Presiden Prabowo untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan tengah bergulir. Meski demikian, Kepala Negara telah memberikan teguran langsung kepada Miftah. Teguran disampaikan melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Langkah ini mendesak agar Miftah segera meminta maaf kepada Sun Haji. Setelah teguran tersebut, Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji pada Rabu 4 Desember. Menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Son Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video Bapak Sun Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik. Keadaan bisa kembali menjadi baik dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Sun Haji menyatakan ingin ya melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Gus Miftah Maulana menjadi sorotan selesai menghina penjual es teh saat pengajian di Magelang. Presiden Prabowo Subianto pun langsung menegur Gus Miftah yang menjabat sebagai utusan khusus Presiden. Lantas tercatat 7 kontroversi yang telah dilakukan Gus Miftah. Yang pertama, dakwah di diskotik. Berbagai pihak mengkritik keputusan Gus Miftah yang melakukan dakwah di klub malam. Adapun Gus Miftah beralasan dakwah di diskotik lantaran dakwah agama harus menjangkau semua kalangan, termasuk orang-orang yang sedang bersenang-senang di klub malam. Yang kedua, ada hinaan ke sesama pendakwah. Gus Miftah diduga melakukan penghinaan terhadap Ustadz Khalid Basalama. Peristiwa itu terjadi saat Gus Miftah menggelar pagelaran wayang di rumahnya Yogyakarta pada tahun 2022 silam. Kontroversi itu berujung permintaan maaf dari Gus Miftah. Yang ketiga, ada protes larangan speaker masjid. Publik pun dibuat marah saat Gus Miftah membandingkan larangan penggunaan speaker masjid dengan acara dangdutan. Gus Miftah mengkritisi soal larangan penggunaan speaker masjid untuk tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Yang keempat, ada dakwah di gereja. Gus Miftah juga pernah dikritik lantaran dakwah di gereja pada tahun 2021 silam. Kala itu Gus Miftah berdakwah di GBI Amanat Agung Jakarta Utara. Alih-alih meminta maaf, Gus Miftah berdalih bahwa aksinya adalah orasi. Yang kelima, yakni menoyor kepala istri. Tindakan Gus Miftah menoyor kepala istri pada tahun 2024 ini juga membuat publik geram. Namun Gus Miftah berdalih menoyor kepala istri hanyalah sebuah candaan. Yang keenam, ada kontroversi terkait ceramah menyinggung PKS.
Gus Miftah juga menciptakan polemik yang dinilai menyinggung PKS melalui ceramahnya. Hal itu terjadi di Lampung tahun 2024. Gus Miftah menyebut PKS sebagai partai yang identik dengan kaum Wahabi. Ia mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap kerjasama antara NU dengan PKS. Yang ketujuh ataupun terakhir dan yang terbaru yakni menghina penjual es teh. Terkait kasus Gus Miftah menghina penjual es teh saat dakwah di Magelang, Gus Miftah pun menyebut pernyataan itu hanya sebuah candaan spontan. Presiden Prabowo Subianto gerak cepat mengirim bantuan ke Sun Haji, penjual es teh yang dihina Gus Miftah. Adapun bantuan itu berupa modal usaha diberikan langsung kepada Sun Haji. Momen pemberian bantuan usaha itu diunggah di Instagram Story Gerindra pada Rabu 4 Desember. Dinarasikan Prabowo mengirim utusan yakni admin Partai Gerindra untuk memberikan bantuan tersebut. Lantas admin Partai Gerindra menelepon utusannya untuk datang ke rumah Sun Haji. Dalam video itu terlihat pria berkemeja putih memberikan sekepok uang tunai yang tak diketahui jumlahnya. Yang menegaskan Presiden Prabowo tidak sepakat dengan kata-kata yang dilontarkan Gus Miftah. Dengan mata berkaca-kaca, Sun Haji mengucapkan terima kasih kepada Prabowo yang telah memberikan bantuan kepadanya. Sun Haji pun mendoakan agar Prabowo diberi keberkahan. Pak Prabowo buatan sepakat kata-kata kok ini kalau dititipi kali admin Pak Prabowo titipane Pak Prabowo sambil modal jenengan tadi macet sangat Pak Prabowo sampun mari modal kalian kaulo piatak mugi-mugi atra kalau wau agar bertahan datang kaulo lan kula lan mugi-mugi panjenengan Bapak Prabowo santen dikatakan amin 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 wakil tingkat matur sangat amanah sampun dugi panjenengan kula salajengipun napa pilih. Alhamdulillah ya, tabayunnya pasti sangat diterima dengan lapang dada ya, karena memang sebetulnya yang mengambil kesempatannya adalah orang-orang yang melihat kesempatan ini untuk open donasi ya. Itu yang saya perhatikan memang akhir-akhir ini sangat meresahkan ya, semenjak perkaranya Agus dan Novi itu saya pikir semua isu ya kan dari orang yang terpandang atau terkemuka ada pihak-pihak yang dengan santainya mengambil kesempatan dalam penderitaan orang lain dengan open donasi dan sebagainya. Ya itu yang saya concern daripada siapa namanya Pak Sutaji tadi ya, si penjual es. Ya sebetulnya beliau itu sangat senang sekali ketemu sama Gus ya, Abah ya, karena memang Abah itu orangnya asik banget gitu loh, dalam artian familiar, dia helpful, dia membantu UMKM selalu. Saya nggak ngerti yang goreng ini mau arahnya kemana gitu. Benar tidak sih Bang Herdian bahwa Gus Miftah secara langsung ini sudah mendapatkan teguran dari istana atau dalam hari ini adalah Sekretaris Kabinet Mayor Teddy. Ini apakah memang dari Mayor Teddy saja atau ini juga perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto? Bagaimana yang informasi yang didapatkan oleh Bang Herdian? Gini, kalau yang namanya Mayor Teddy itu Abah menyampaikan dengan tegas ya bahwa memang sedemikian adanya, karena memang beliau kan cukup dekat dengan Mayor Teddy juga kan, apalagi dengan Pak Presiden juga cukup dekat. Mungkin teguran itu ya dalam arti kan kita mesti berhati-hati lah, lebih mengedepankan adab, lebih mengedepankan ritme yang ada di permukaan media sosial di Indonesia supaya gejolak ini nggak berdampak ke pemerintahan, kan sedemikian biasanya. Oke, jadi ini teguran yang normal saja agar narasi yang kemudian ada di publik ini meredam ya, Bang Herdian ya, selesai viralnya video yang menyangkut pautkan. Betul, karena kan ini kan tidak separah, ini kan yang jelas nggak separah menyebarkan undangan pakai kop surat kan gitu aja.
Saya bertekad untuk mencapai pemerintah yang bersih. Dan ini tidak gampang. Ini sangat sulit. Bahkan saya tahu saya ditertawakan, saya diejek. Tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka, senapan, meriam, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax. Ada ancaman terhadap ekonomi. Presiden Prabowo Subianto didesak mencopot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden. Desakan itu terjadi seusai Gus Miftah menghina penjual es teh yakni Sun Haji. Terkait hal tersebut, pihak Istana dan DPR buka suara. Dikutip dari tribunnews.com, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Ujang Komarudin buka suara yang menegaskan pencopotan Gus Miftah merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden. Selain itu, ia mengatakan jika Gus Miftah memutuskan mundur dari staf sus, maka hal itu merupakan keputusan pribadi.